wisudawan, kami persilakan untuk segera menempati tempat sesuai dengan fakultas masing-masing, karena acara akan segera kita mulai tepat pukul 8.30. Dan bagi para wisudawan yang ingin ke toilet, kami persilakan untuk sekarang, karena pada saat nanti prosesi berlangsung, kami mohon untuk seluruh wisudawan tidak ada yang meninggalkan ruangan. Prosesi wisuda akan diawali dari Fakultas Agama Islam dengan pemanggilan nama-nama wisudawan berdasarkan kartu yang telah dibagikan kepada para wisudawan, dan para wisudawan yang dipanggil nama akan naik ke atas podium, diawali dengan pemilihan kunci oleh rektor, ucapan selamat oleh yayasan dan dekan fakultas masing-masing. Kami ingatkan kepada seluruh wisudawan untuk menyimpan kartu nama yang tadi sudah diberikan, karena pemanggilan pada saat prosesi wisuda berdasarkan nama-nama yang telah dituliskan. Kepada para wisudawan yang baru hadir, kami persilakan untuk segera menempati tempat yang telah disiapkan berdasarkan fakultas masing-masing. Dan kepada para pemandu wisudawan, kami mohon untuk membantu wisudawan mengarahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh wisudawan, wali wisudawan dan tamu undangan. Pada saat acara berlangsung, kami mohon dengan hormat untuk mematikan alat komunikasi atau mengubah ke dalam mode silent. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Kami persilakan kepada para wisudawan yang baru hadir untuk segera menempati tempat yang telah disediakan sesuai dengan fakultas masing-masing. Sekali lagi kepada para pemandu wisudawan, mohon kerjasamanya antar pemandu wisudawan
fakultas lain. Agar bangku yang sudah ditentukan dipersilakan duduk sesuai dengan fakultas masing-masing. Kami mohon kepada seluruh wisudawan untuk segera menempati tempat yang telah disiapkan karena acara akan segera kita mulai. Sekali lagi kami mohon kepada para wisudawan, wali wisudawan dan tamu undangan, kami mohon untuk menempati tempat yang telah disiapkan karena acara akan segera kita mulai. Kepada para pemandu wisudawan, kami mohon untuk membantu para wisudawan, wali wisudawan dan tamu undangan untuk menempati tempat sesuai dengan yang telah disiapkan. Sekali lagi kepada para pemandu wisudawan, kami mohon untuk membantu para wisudawan dan tamu undangan serta wali wisudawan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Halo? Persiapan masuk. Persiapan masuk. Persiapan masuk. Oke. Oh, thank you. TV-nya belum. Dadut kemana dong? LED-nya langsung aja, Pak. Blok. Oh, blok. Udah mau masuk. Sekali lagi kami mohon kepada para wisudawan yang masih berada di luar ruangan, kami mohon untuk segera masuk di ruang acara karena acara akan segera kita mulai. Kita kan dulu lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal Rabu 19 November bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Senat Universitas Islam Asy-Syafi'iyah menyelenggarakan sidang terbuka dengan acara tunggal wisuda doktor, magister, sarjana dan diploma tahun 2025. Penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kami haturkan kepada para tamu undangan yang telah hadir pada acara wisuda UIA tahun ini. Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah, Bapak Profesor Dr. Dailami Firdaus SH LLM MBA. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Bapak Profesor Dr. Masduki Ahmad SHMM. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta. Yang kami hormati pembicara Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Boy Rafli Amar MH. Yang kami hormati Sekretaris Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta. Yang kami hormati dan kami banggakan para wali wisudawan, hadirin yang berbahagia, para calon pemimpin masa depan bangsa, wisudawan UIA yang kami banggakan. Hadirin dan para wisudawan yang kami hormati, prosesi Senat Universitas Islam Asy-Syafi'iyah memasuki ruang wisuda. Hadirin kami mohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, sejenak marilah kita konsentrasikan seluruh perhatian kita untuk mendengarkan dengan khusyuk dan hikmat pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Dede Alisada, Sarjana Komunikasi Islam, Magister Pendidikan, alumni Fakultas Agama Islam. Pada Saudara Dede kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin, dilanjutkan dengan Mars UIA dinyanyikan oleh paduan suara UIA, seluruh wisudawan dan sivitas akademika UIA. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu dan hadirin yang kami muliakan, agar seluruh rangkaian acara prosesi wisuda tahun 2025 ini berjalan dengan lancar hingga akhir sesi nanti, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Dr. Muladi Mughni, LC, LLM. Kepada Bapak Dr. Muladi kami persilahkan. Ibadallah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama sebelum kita membacakan doa, kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Semoga doa dan harapan kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'ala bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika mimma ista'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma tsabbit al-ilma fi qulubina wa nawwir absarana waj'alhu hujjatan lana la 'alaina wa waffiqna li an na'mala bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah ilmu yang diperoleh para wisudawan ini sebagai ilmu yang bermanfaat ya Allah, yang menerangi langkah, yang mengokohkan akhlak, membimbing mereka menjadi insan yang berilmu, berintegritas dan beramal soleh. Ya Allah, berikanlah, bukakanlah pintu-pintu rezeki yang halal dan luas untuk mereka ya Allah. Mudahkanlah langkah mereka memasuki dunia karir dan dunia pengabdian. Jauhkanlah mereka dari kesulitan hidup, dari kegelisahan hati, dan dari jalan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kampus kami Universitas Islam Asy-Syafi'iyah untuk terus dapat menebar manfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan agama ya Allah. Jadikanlah sebagai lembaga pendidikan yang Engkau berkahi, tempat lahirnya para ulil albab, pemimpin yang amanah, ilmuwan yang berakhlakul karimah, dan para profesional yang bermoral, berintegritas dan berjiwa Islam rahmatan lil alamin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pembukaan sidang terbuka Senat UIA dengan acara tunggal wisuda doktor, magister, sarjana dan diploma tahun 2025 oleh Rektor UIA. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Masudi Ahmad SHMM berkenan membuka sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anggota Senat Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dan hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti sidang terbuka Senat ini. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dengan acara tunggal wisuda doktor, magister, sarjana dan diploma tahun 2025 pada tanggal 19 November 2025 Masehi yang bersamaan tanggal 28 Jumadil Awal 1447 Hijriah secara resmi dibuka. Hadirin para wisudawan dan undangan yang berbahagia, berikut ini akan disampaikan sambutan Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Masudi Ahmad SHMM. Pada Bapak Profesor Dr. Masudi Ahmad dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua YAPTA Profesor Dr. Haji Dahlan Firdaus SHM MBE. Yang saya hormati Pembina YAPTA Ibu Hajah Dr. Anda Ria Farhana MM. Yang kami hormati Hajah Lili Kamalia Insana SMSI. Yang kami hormati Dr. Hajah Sifa Fauzia dan jajaran pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi As-Safiyah. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang akan memberikan orasi ilmiah pada pagi hari ini, yang terhormat Komjen Purnawirawan Polisi Dr. Boy Rafli Amar MH, Kepala BNPT periode 2020-2023. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Kepala L2 Depti atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam As-Safiyah. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, dan anggota Senat yang saya banggakan. Para orang tua, pendamping wisudawan, dan yang berbahagia, rekan-rekan wisudawan dan wisudawati, para ksatria dan serikandi masa depan bangsa. Alhamdulillah, pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya dengan rangkaian dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama-sama dapat mengikuti, menghadiri acara yang penting tentu bagi rangkaian perjalanan pendidikan, yakni kita akan mewisuda. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita berterima kasih karena kita telah dibawa dari suasana gelap gulita menuju pada era yang terang dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, tentu yang pertama dan utama mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua YAPTA yang terhormat dan yang terpelajar Profesor Dr. Haji Dahlan Firdaus SHM MBE, yang insyaallah nanti juga akan memberikan sambutan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Boy Rafli Amar MH atas kesediaannya yang akan memberikan orasi ilmiah yang menarik dengan judul Kolaborasi dalam Penanggulangan Ideologi Terorisme di Indonesia. Tentu saya menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan karena pagi ini kita mengikuti sebuah prosesi
pencapaian yang berbahagia karena secara formal Anda tentu telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam As-Sabiyah sesuai dengan prodi masing-masing. Ini adalah bukti kompetensi Anda mendapatkan gelar yang membanggakan. Tapi di era sekarang, gelar saja tidak cukup. IPK yang tinggi saja tidak cukup. Dan yang tentunya di saat ini kita merayakan keberhasilan, momen membanggakan karena kita bisa bersama-sama keluarga bertemu dengan jajaran senat dan juga dengan dosen-dosen yang mengantarkan Anda menjadi sarjana. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita hidup pada era yang sangat luar biasa kemajuannya. Orang menyebut era digital, orang menyebut era decoupling. Tapi intinya adalah kita memasuki sebuah peradaban yang ditandai dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan mesin cerdas, AI, yang ini semua adalah menjadi tantangan kita semua. Menghadapi itu semua, Universitas Islam As-Sabiyah akan terus berbenah, meningkatkan kualitas Tridharma. Next, paparannya, UI akan terus berbenah, meningkatkan kualitas Tridharma. Baik kami meningkatkan infrastruktur maupun suprastruktur seiring perkembangan zaman. Kami sangat mencermati dan melaksanakan apa yang diarahkan oleh almarhumah Ibunda Profesor Dr. Tuti Alawiyah, bahwasanya kami komitmen untuk melanjutkan program strategis UIA. Kita akan terus melakukan upaya untuk go to great. Program yang dicanangkan untuk mempercepat akselerasi tingkat keberdayaan dan kemajuan UIA dalam kompetisi goal global perguruan tinggi. Untuk itu, kami juga terus melakukan rangkaian kerjasama. Kami beberapa bulan melakukan dengan perguruan tinggi yang ada di Afrika ataupun yang ada di Asia Selatan. Kami juga melakukan kerjasama dengan Korea, sebuah perguruan tinggi nomor 2 negeri yang update terbaru. Kami baru dibisikin, siapkan fakultas khususnya yang sains dan teknologi akan memberikan kesempatan kepada putra terbaik, tapi sekali lagi bukannya alumni, bagi mereka yang masih di semester 1 sampai dengan semester 6 untuk bisa melanjutkan dan kuliah double degree di Universitas nomor 2 di Korea Selatan. Tepuk tangan untuk pendukung kita, Dr. Ali. Bapak dan Ibu sekalian, kita berkomitmen untuk terus menghasilkan SDM yang berkualitas. Karena dunia cepat berubah dan semakin kompetitif. Dengan hanya berbekal ilmu yang diterima selama 4 tahun belajar tidaklah cukup. Dibutuhkan relasi, dibutuhkan personal branding untuk melengkapinya. Untuk itu, saya ingin berpesan, jangan merasa berat sebelum melaksanakan sesuatu. Jangan merasa kenyang sebelum makan. Pekerjaan itu kalau dicari banyak dan kalau dikerjakan kurang. Pekerjaan itu kalau dicari banyak, kalau dikerjakan kurang, maka para calon wisudawan terus melangkah. Kalian menganggap itu berat kalau itu hanya dikatakan. Tetapi kalau dipraktikkan, yang berat itu menjadi ringan. Bapak dan Ibu sekalian,
dan mengingatkan kembali di depan Anda terbentang, kalau Anda ingin sukses, maka bangun critical thinking menjadi lebih tajam. Yang kedua, kalian harus mampu menyelesaikan problem solving. Dan para dosen saya kira sudah mengantarkan Anda. Dan yang ketiga, kalian hadapi dengan kreativitas, dan juga tentu kemampuan data literasi. Bagaimana Anda juga harus memompas semangat untuk mengetahui dan menundukkan mesin cerdas di tangan Anda. Dan berikutnya adalah komunikasi, itu menjadi bagian penting. Untuk itulah, di samping Anda sudah menyelesaikan pendidikan, tetapi agama Islam terus menuntut Anda ikra dan ikra. Maka kami mohon Anda miliki future mindset yang ditandai dengan melihat ke depan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang hari depan, yang jangka panjang itu penting untuk kalian siapkan. Antisipasi perubahan, dan tentu Anda harus terus berpikir proaktif. Saudaraku, hidup adalah perjuangan. Maka kalian harus cepat melakukan adaptasi perubahan itu. Hidup tanpa perjuangan bukan hidup. Karena kita diajarkan orang Islam harus senantiasa berpikir positif. Saudaraku, dalam hidup ini akan selalu ada masalah. Kalian memasuki dunia realitas, pasti ada masalah, ujian dan cobaan. Tapi jangan menghindari masalah jika harus terjadi. Jangan meninggalkan masalah jika harus dihadapi. Selesaikan masalah itu, selesaikan ujian itu, karena setelah itu inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan datang cahaya terang benderang yang menghantarkan kesuksesan. Untuk itu kepada para calon wisuda, bangun mental, karena mental itulah yang lebih menentukan dari ilmu. Ilmu itu jasanya cuma 5%. Sukses selebihnya ditentukan mental. Walaupun kalian biasa-biasa tidak pintar. Maka dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan selamat. Karena kami dalam rangkaian wisuda ini juga bekerjasama dengan salah satu bank plat merah BRI. Kami sampaikan ucapan selamat kepada wisudawan yang lolos seleksi rekrutmen tahap pertama sebanyak 17 orang untuk menjadi karyawan BRI. Tepuk tangan untuk mereka. Tes itu dilaksanakan berbarengan dengan proses kita melaksanakan wisuda. Untuk itu, para wisudawan, kuasai diri, atur diri, atur waktu. Orang sukses adalah mereka yang bisa menguasai diri, yang bisa mengatur diri, dan juga mengatur waktu. Dalam rangkaian kita menghadapi era digital, kalian dituntut untuk bisa kerja dan bisa menyesuaikan diri. Hari ini AI menjadi bagian kehidupan. ChatGPT, Cloud, Gemini, dan lainnya mengubah cara industri berjalan, cara dunia kerja berjalan. Tetapi ingat, AI tidak bisa menggantikan akhlak. AI tidak bisa menggantikan integritas, empati, dan kepemimpinan. Disinilah perbedaan alumni UIA dengan yang lain. Maka harapan kami kepada alumni, yang pertama adalah bangun karakter kuat. Branding UIA adalah karakter yang diiringi dengan adab dan akhlak. Yang kedua, jaga integritas. Yang ketiga, menjaga teladan, menjadi teladan. Dan tentu perbaikan diri berkelanjutan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi saudaraku, sukses bukan hasil perubahan besar, tetapi perubahan kecil yang konsisten. Islam mengajarkan amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten meski kecil. Demikian hadis riwayat Imam Bukhari. Saudaraku, para calon wisudawan
dan para pendamping orang tua. Rumus sukses untuk kalian menghadapi dunia konflik ini, dunia keterputusan ini. Pertama, punya visi yang jelas, punya tujuan jelas, sugesti positif. Nabi mengajarkan bangun pemikiran positif, bikin keyakinan, menjaga wajah. Yang ketiga, fokus, kerja keras, bangun tembok. Bukan lagi zamannya era Superman, tetapi super team. Dan yang terakhir, sandarkan dengan doa kepada Ilahi. Dan yang mengantarkan lagi adalah kalian harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, saling melengkapi, membuka peluang. Next slide. Dan tentu bersinergi itu adalah dengan berkolaborasi kita dapat menciptakan solusi yang lebih baik dan berdampak lebih luas lagi. Saudara-saudara sekalian, di kesempatan ini kami juga terima kasih kepada seluruh pihak, kepada kami Kementerian Agama yang hadir pada hari ini. Kami juga terima kasih karena melalui apa yang disebut rekrutmen RPL, kami mendapatkan jumlah mahasiswa yang luar biasa. Dan ini adalah bagian kecintaan dari Kementerian Agama terhadap UIA. Insya Allah kerjasamanya terus berlanjut. Tepuk tangan untuk Kementerian Agama. Akhirnya Bapak sekalian, next slide. Saya teringat dengan pesan Pak Presiden Prabowo sebelum jadi presiden. Silakan gambarnya. UIA memberi bukti, bukan sekedar ngomong-ngomong. Beliau dalam memberikan pesan kepada wisudawan yang terdulu. Kalian khususnya S1 dan diploma adalah generasi muda terpilih yang kelak akan menjadi cahaya kehidupan bagi negara yang bernama Indonesia. Bahkan harapan dunia. Teruslah berproses, teruslah berkarya. Kesuksesan tidak jatuh gratis dari langit, tapi itu adalah kristalisasi dari kerja keras, keringat dan doa. Yakin dan percayanya, kamu pasti berhasil. Terima kasih Pak Prabowo. Next slide. Sekali lagi UIA memberi bukti. Presiden sebelumnya Pak SBY juga pernah memberikan pesan di dalam ketika Ibunda Profesor Tuti Alawiyah masih jumeneng, masih bersama kita. Saya ingat di dalam buku Aqidah semalam saya buka. Kita tentu melantik para ahli madya, sarjana, magister dan dokter. Beliau memasukkan waktu itu kesuksesan yang saudara raih saat ini adalah karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hasil pergulatan akademik serta kerja keras saudara melalui serangkaian proses pendidikan dan pembelajaran, pasti ada orang yang mendorong dan memberikan stimulus. Di balik kesuksesan saudara, tentu ada orang yang penting yang turut serta menghantarkan saudara hingga saudara di wisuda pada pagi hari ini. Maka saya ingin menuntun kalian yang akan diwisuda, baik S1, S2, S3. Berterima kasihlah dan selalu kenallah mereka. Peran mereka besar sekali. Silakan berdiri dan memberikan lambaian tangan kepada orang tua yang ada di belakang kalian. Silakan berdiri. Silakan berdiri semua wisudawan. Balik badanmu, berikan penghormatan pada orang tua yang ada di belakang. Mama, Papa, kami berterima kasih. Dengan keringat Bapak dan Ibu, kami bisa menjadi sarjana. Papa, Mama, Ibu, Bapak, doakan aku menjadi generasi pawiyun, generasi yang kuat, generasi yang mampu memegang estafeta perjuangan Mama dan Papa. Terima kasih Papa, terima kasih Papa, kami mohon doa. Balik kembali menghadap panggung ini. Saudara-saudara sekalian, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Dan tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua. Maka 5 pesan untuk wisudawan. Ini adalah catatan-catatan penting ketika Ketua Yakta memberikan di beberapa kesempatan
tentang harapan-harapan kepada para mahasiswa dan juga para wisudawan. Beliau pernah menyampaikan, jadilah kalian pejuang yang tak kenal lelah. Jangan berhenti, karena kalau berhenti Anda akan dilalui oleh yang ada di belakang. Kedua, kuatkan mental untuk menghadapi dunia nyata. Dunia nyata memang keras dan harus kita hadapi. Yang ketiga, tahan banting dalam menghadapi ujian hidup. Ibunda pernah mengatakan, jangan anggap itu tembok, jangan-jangan hanya tirai. Manjada, wajada. Dan yang keempat, manfaatkan ilmu untuk membawa perubahan. Dan yang kelima, jangan pernah lupa pada nilai-nilai keimanan. Saya kira saya cukupkan, saya takut melebihi kuota sambutan yang diberikan oleh panitia. Tapi intinya, saudara-saudara sekalian akan menghadapi dunia nyata. Bertekad, bismillah Anda, kami orang tua yang telah melahirkan pendidikan Anda, ikhlas memberikan ilmu. Al-Safiyah mengedepankan berkah. Berkah itu tiada yang bisa menandingi. Karena berkah itulah yang insya Allah akan menjadi sukses. Demikian sambutan saya, tentu banyak kekurangannya. Akhirnya yang sempurna tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Rektor yang zalim ini tentu bermohon kepada Allah. Sekiranya ada kekurangan, itu datang dari kelemahan kami pribadi. Tetapi kalau ada yang tepat, yang pas, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terus kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi kadang kita ada keterbatasan, maka kami pun memohon, ya Allah, nasru minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan dengan saksama sambutan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah Jakarta kepada Bapak Profesor Dr. Haji Dayani Firdaus SH LLM MBA. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah, Adinda Nurfikriya Farhana, Adinda Lili Kamalia, Adinda Syifa, Dr. Syifa Fauzia, Pak Sarif Abdullah Syafi'i. Selanjutnya Pak Rektor Universitas Al-Syafi'iyah yang saya hormati Profesor Dr. Mas Duki Ahmad SH MH, para guru besar dan anggota senat Universitas Al-Syafi'iyah yang hadir pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini. Yang saya banggakan, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Boy Rafli Ahmad MH. Tepuk tangan buat Pak Boy, sahabat saya, yang akan memberikan orasi pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan SE MA, Kepala LL Dikti Wilayah 3 Jakarta atau yang mewakili, para orang tua wisudawan, wisudawati, para wakil rektor, dekan dan para direktur lembaga, para dosen, serta segenap tamu undangan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia.
Pertama-tama tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang indah ini dalam acara yang sangat penting, yaitu wisuda doktor, magister, sarjana dan diploma pada tahun 2025. Sebelum saya melanjutkan dari apa yang ingin saya sampaikan, saya mohon kepada para hadirin sekalian untuk kita bersama-sama secara ikhlas membacakan suratul Fatihah buat pendiri Asy-Syafi'iyah Al-Maghfurlah Kyai Haji Abdullah Syafi'i, Bunda Profesor Dr. Hajatuti Alawiyah AS MA, Ayahanda Jam Khatib Naseh, Kakanda Haji Muhammad Reza Hafiz, dan seluruh pejuang Asy-Syafi'iyah yang telah berjuang untuk umat dan bangsa. Dan ikhlas kita membacakan suratul Fatihah, semoga kuburnya mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami atas nama Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah menyampaikan yang pertama tentu mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas kesuksesan dan keberhasilannya dalam menyelesaikan studi pada jenjang doktor, magister, sarjana, dan diploma. Ucapan ini juga kami tujukan kepada para orang tua, wisudawan dan wisudawati yang ikut hadir pada acara hari ini. Dan tentu tadi kita menyaksikan bagaimana keharuan dari kita semua ketika para wisudawan dan wisudawati melambaikan tangan kepada orang tua yang telah bersusah payah menjadikan para wisudawan dan wisudawati ini sampai kepada jenjang sarjana hari ini. Ini adalah hal yang harus kita ingat sepanjang masa, bahwa peran orang tua itu sangat luar biasa. Dan tadi saya juga kita menyaksikan bagaimana Pak Rektor terharu menyampaikan kata-katanya. Saya juga walaupun udah berkali-kali dengar tetap terharu dan merasakan satu hal yang sangat menyentuh hati kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua tentu kami dari yayasan mengucapkan terima kasih kepada Rektor Profesor Dr. Mas Duki Ahmad beserta jajaran Sivitas Akademika, segenap pimpinan WIA dan dosen serta seluruh karyawan atas kerja keras, pengabdian, dedikasi yang tinggi, atas kerja kerasnya menjadikan UIA ini menjadi kampus yang membanggakan, good to great. Dan tentunya hari ini kami sangat bersyukur karena sahabat kami Dr. Andes, Komjen Pol, Purnawirawan Boy Rafli Amar, SHMH berkenan memberikan orasinya di hadapan kita semua. Dan selanjutnya perlu saya sampaikan apa yang menjadi tantangan kita di era disrupsi saat ini, di era disrupsi 5.0 ini telah membelah kehidupan dunia menjadi real societies dan artificial societies. Jenis yang pertama, yang real societies ini dengan segala kemegahan dan problematiknya sudah lazim kita jalankan. Namun jenis kedua ini banyak mengubah tatanan sosial budaya dan kearifan lokal. Perubahan besar di bidang jasa pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, dan politik akibat kemajuan dalam bidang komunikasi dan informasi dapat mengganti jasa manusia diganti oleh jasa robot dan alat-alat teknologi lainnya. Dalam masyarakat semacam ini,
agar tidak tergerus oleh disrupsi digital informasi, setiap orang harus melek terhadap teknologi dan melek juga terhadap digital literasi. Namun hal penting juga tidak boleh disepelekan, yaitu penguatan iman dan takwa atau impak, sehingga jati diri dan entitas agama dan budaya menjadi tangguh dan resisten menghadapi ekspansi budaya lain. UIA mengusung tagline kampus tempat berpadunya ilmu dan agama. Dan hadirin sekalian, sebagai ikhtiar menghadapi tantangan kekinian dengan berbekal sains dengan entitas dan identitas sebagai kampus Islam yang rahmatan lil alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah ini didirikan oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan Ibunda Profesor Dr. Hajatuddin Alawiyah SMA dengan niat ibadah karena Allah dan sebagai ikhtiar untuk ikut serta di dalam mencerdaskan bangsa. UIA diidealkan sebagai perguruan tinggi kebanggaan umat serta didedikasikan untuk mencetak, melahirkan intelektual muslim berkarakter ulul albab, yaitu kaum cerdik pandai yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga cerdas secara moral dan sosial. Sebagaimana firman Allah yang kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Untuk maksud mencapai tersebut, Ibunda Profesor Dr. Hajatuddin Alawiyah S sebagai rektor kala itu telah meletakkan dasar-dasar penguatan akademik, keislaman, SDM, dan kerjasama dalam dan luar negeri dengan berbagai negara seperti Australia, Korea Selatan, Tiongkok, Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah, Yordan, Sudan, Mesir, dan lain-lain. Rintisan kerjasama antara UIA dalam bidang akademik dengan berbagai universitas yang juga tadi telah di-mention oleh Pak Rektor, dan juga kita lihat bagaimana sedang menjalin kerjasama dalam pertukaran mahasiswa dengan beberapa kampus di luar negeri. Misalnya dengan Azharqa University yang ada di Yordania dan Jeonbuk National University di Korea Selatan. Alhamdulillah, UIA ini ada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kerjasama ini. Khusus untuk Korea, kami memiliki sendiri Korean Center. Ini direkturnya adalah Dr. Ali An-Sunggut. Mana Dr. Ali An-Sunggut? Ya, tepuk tangan untuk Dr. Ali An-Sunggut. Ya, beliau asli orang Korea, di pesantren yatim 6 bulan, terus sekarang menjadi dosen di Fakultas Agama Islam. Alhamdulillah, dan dia menjadi penjembatan antara kami UIA kita ini dengan Jeonbuk, Universitas Negeri nomor 2 terbesar di Korea Selatan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor di mana mahasiswa kita yang ingin nanti program-program pertukaran ini bukan alumni tetapi mahasiswa
Ya, semester 1 sampai semester 6 bisa berpengalaman di sana. Khusus untuk alumni program-program ke Jepang dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, cukup banyak peluangnya bisa kita jalankan ke sana. Dan tentunya kita UIA ini juga peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Kami UIA ini telah memberikan beasiswa full bagi mahasiswa dari Gaza, Palestina untuk belajar di kampus tercinta Universitas Islam Ashraf. Ya, 3 orang yang kami terima karena prosesnya ini agak susah dalam imigrasi. Sudah ada 3 orang yang belajar, 1 orang sudah semester 3 dan 2 orang baru semester 2. Jadi alhamdulillah kami selalu monitor dari mereka-mereka ini dan mereka maunya kuliahnya di Fakultas Saintek. Ya, ini tidak mau di Fakultas Agama Islam atau fakultas yang lain, tapi maunya di Fakultas Saintek di tempatnya Pak Dekan, Pak Bubung ya. Ini tolong nanti diperhatikan, dilihat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di luar daripada kerjasama, kami dari YATA juga terus berusaha untuk bekerja keras mengembangkan SDM unggul dan berdaya saing global. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki guru-guru besar yang memang sangat berkompetitif. Profesor Dr. Hamdan Zulfa, humbesnya di UIA, Profesor Dr. Denny Indrayana, juga humbesnya di UIA, dan juga banyak profesor-profesor lain. Hari ini juga Profesor Daud Rashid juga ada di sini, direktur ya, juga ada di sini. Dan kita tentunya sangat terbuka terhadap guru-guru besar yang ingin bergabung di UIA, dan memang alhamdulillah kami merasa sangat bersyukur bahwa apa yang kami lakukan sebagai pewaris amanah lanjut dari pendiri Asafiyah Kiai Haji Abdullah Syafi'i Bunda Tuti Alawiyah bisa terus melanjutkan akreditasi secara institusi sekarang lebih sangat baik menuju unggul, dan insya Allah dengan sinergitas bersama kita akan sampai ke sana insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas nama yayasan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Kami terus berkomitmen tidak akan pernah berhenti dan terus melangkah dalam perjuangan ini meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Kami alhamdulillah, karena kami juga menjadi pimpinan di Komite 3 di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang berpartner dengan Kemendikbudristek, Kemendikbud juga, hal-hal yang menjadi kekhawatiran dari perguruan tinggi swasta telah kami sampaikan kepada Prof. Brian dari Menteri Dikti-Saintek, dan juga apa yang menjadi hambatan-hambatan, kewenangan-kewenangan, dan juga alhamdulillah insya Allah nanti juga akan ada direktorat perguruan tinggi swasta. Nah, ini sudah kami sampaikan kepada Menteri Mendikti-Saintek pada waktu itu, sehingga nanti akan juga memperhatikan daripada bagaimana perguruan tinggi swasta ini yang notabene adalah mahasiswanya terbanyak dibandingkan perguruan tinggi negeri di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati. Saya mau pantun dulu sebelum saya akhiri, boleh ya? Kalau bisa, jangan cakap tapi jawabnya ya salam. Ya, oke ya. Boleh cakap, boleh ya salam, tapi di forum ini ya salam aja jawabnya ya. Naik kereta ketemu kawan lama, singgah sebentar di kota Bekasi. UIA tempat berpatunya ilmu dan agama, melahirkan lulusan penuh dedikasi. Itu kayak betul-betul itu. Salam apa? Tepuk tangan apa betul-betul? Ya, ini khusus untuk para wisudawati. Saya karang tadi di situ pantun. Ya, untuk sebagai hadiah dari ketua yayasan. Masak air hingga mendidih, seduh kopi untuk begadang. Ini gelar sarjana sudah diraih, tinggal menunggu dilamar orang. Kalau yang teriak yang paling kenceng berarti tunggu dilamar gitu ya. Satu lagi boleh ya? Pergi ke pantai
minum air kelapa rasanya manis. Jika ijazah sudah di tangan, tinggal menunggu cincin di jari manis. Ya, kami dan kalian mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua PKK atas sambutan dan panggilannya. Lagu Panji Asyafi'iyah. Lagu ini merupakan karya cipta almarhumah Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah SMA, dinyanyikan oleh Paduan Suara UIA. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya sambutan LLDT Wilayah 3 DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Munanto SEMAK selaku Kabak Umum atau Sekretaris Pelaksana LLDT Wilayah 3 DKI Jakarta. Pada Bapak kami dengan hormat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina YAPTA Jakarta, yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan YAPTA Jakarta, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, para wakil rektor, dekan, seluruh jajaran Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, para dosen, tenaga pendidikan, dan yang terhormat juga para orang tua wali, keluarga, para wisudawan dan wisudawati, serta yang kami banggakan para wisudawan dan wisudawati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul
hari ini untuk melaksanakan sidang senat terbuka dalam rangka wisuda lulusan Universitas Islam Asyafiyah tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini mewakili Bapak Kepala LLIP Wilayah 3, Bapak Dr. Henry Tambunan. Beliau menitipkan salam hormat kepada Bapak Ibu semuanya dan permohonan maaf karena beliau hari ini sedang menghadiri acara bersama Pak Menteri di Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Universitas Islam Asyafiyah kembali mempersembahkan putra-putri terbaik bangsa, calon penerus bangsa Indonesia yang telah menyelesaikan studinya di berbagai jenjang dari diploma, sarjana, magister, hingga doktor. Ini merupakan bukti nyata komitmen dari Universitas Islam Asyafiyah untuk terus memajukan pendidikan tinggi khususnya di Jakarta dan di Indonesia. Dan yang paling penting ini adalah komitmen untuk menghasilkan sumber daya yang profesional dan berdaya saing untuk bangsa Indonesia. Para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan, tentu apa yang Bapak Ibu, adik-adik wisudawan, wisudawati capai pada hari ini bukan sebuah akhir, tapi ini adalah awal tanggung jawab yang sangat besar, awal dari amanah orang tua kita, guru-guru kita, dosen kita, untuk kita bisa berbakti berkarya mensejahterakan bangsa Indonesia. Pada kesempatan hari ini kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 izin menyampaikan 3 poin penting sebagai bekal moral dan profesional kalian khususnya pada wisudawan dan wisudawati. Yang pertama, tentu kami berharap para wisudawan dan wisudawati menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dengan kondisi negara, dengan kondisi global yang terus-menerus mengalami perubahan, tentu kita sebagai warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara global, tentu harus selalu beradaptasi. Artinya apa? Berarti kita harus belajar atas hal baru yang akan kita hadapi, sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat menjadi kewajiban bukan hanya pada wisudawan wisudawati, tapi kita semua yang hadir pada hari ini. Dan tentu saja ini menjadi esensi dari penelusuran ilmu, yaitu menjadikan pendidikan ini menjadi sesuatu yang dinamis, relevan, dan terus bertumbuh. Kemudian yang kedua, kami berharap khususnya dari kami Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi berharap para lulusan yang akan diwisuda pada hari ini menjadi lulusan yang berdampak. Jadi kalau Bapak Ibu dulu sering mendengar kampus merdeka belajar, itu adalah fase di mana kita belajar untuk belajar secara mandiri. Dan saat ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memiliki arah kebijakan untuk menjadikan kampus itu berdampak. Jadi bukan lagi belajar secara mandiri, tapi apa yang sudah dipelajari harus bisa memberikan dampak. Dampaknya kepada siapa? Minimal kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan harapannya nanti dampak positifnya kepada tentu saja negara dan bangsa ini. Yang terakhir, kami memohon kepada para wisudawan, wisudawati untuk segera menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, khususnya kepada orang tua yang sudah hadir di belakang sana, orang tua, wali, pasangan, keluarga, para wisudawan dan wisudawati yang sudah hadir. Karena tanpa doa, tanpa restu, tanpa dukungan mereka, tentu para wisudawan dan wisudawati tidak bisa hadir pada acara wisuda hari ini. Jadi kami dorong para wisudawan dan wisudawati setelah acara ini segeralah berterima kasih kepada keluarga, orang tua, wali yang ada di belakang sana. Dan kami juga mengucapkan terima kasih
sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada para orang tua, wali, keluarga yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri keluarganya untuk mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Islam Asyafiyah. Tentu ini adalah pilihan yang sangat tepat dari para orang tua, keluarga dan wali memilih Universitas Islam Asyafiyah. Tentu saja berharap keluarga atau ananda begitu ya menjadi lulusan pendidikan tinggi yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak. Dan terakhir tentu kami LLB Wilayah 3 atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang hari ini akan diwisuda. Selamat mengemban amanah baru dan mohon menjaga nama baik alma mater, nama baik Universitas Islam Asyafiyah. Semoga ilmu yang telah diperoleh di kampus Universitas Islam Asyafiyah menjadi manfaat dan berkah bagi diri sendiri, keluarga dan bangsa. Demikian sambutan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. Karena tadi ada pantun, mohon izin saya ada satu bait pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Makan siang lauknya ikan, minumnya es kelapa muda. Semoga ilmu dapat diamalkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyanyikan oleh paduan suara Bia. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris periode 2020-2023 dengan tema Kolaborasi dalam penanggulangan ideologi terorisme di Indonesia. Marilah kita sambut Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Boy Rafli Amar MH.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yang terhormat Bapak Ketua IAK Asy-Syafi'iyah Profesor Dr. Haji Dailimi Firdaus SH LLM MBA, dan juga beberapa pengurus Yayasan Anak MM, demikian juga keluarga besar dari almarhum almarhumah Ibu Profesor Dr. Haji Aliyah, yang juga pengurus yayasan antara lain Dr. Siva Fauzia dan Ibu Kamal. Yang saya hormati tentunya pimpinan sidang, Bapak Rektor kita, Bapak Profesor Dr. Mas Budi Ahmad SHMM, dan jajaran Wakil Rektor yang hadir, Ibu Ketua dan anggota Senat Universitas Asy-Syafi'iyah, dan juga yang saya hormati para dekan, wakil dekan, para guru besar, dosen, staf pengajar, seluruh sivitas akademika Universitas Asy-Syafi'iyah yang saya hormati, dan tentunya yang berbahagia para hadirin, khususnya wisudawan wisudawati, para orang tua dan para pejabat dari Kemendikti ataupun dari Kanwil Agama DKI, beberapa dari kalangan dunia usaha, ada Direktur Utama Budi Sarana Jaya, keluarga dari Asy-Syafi'iyah, salam takzim saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang pada hari ini kita sama-sama berkesempatan hadir dapat bersilaturahmi dalam forum sidang terbuka Senat Akademik yang dalam rangka wisuda, baik itu S1, S2, dan S3. Dan tentunya juga pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan, demikian juga Bapak Rektor yang telah memberikan kesempatan saya dan mengundang saya, mengangkat saya menjadi anggota Senat UIA, dan terlebih khusus memberikan kesempatan untuk bisa sharing berkaitan dengan narasi orasi yang saat ini akan saya sampaikan. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pemimpin kita yang telah membawa kita kepada zaman saat ini, nikmat iman dan nikmat Islam. Sebelum saya melanjutkan, saya juga izin menyampaikan pantun, karena ini materinya agak tegang sedikit materinya, jadi agak berat sedikit aja. Pergi bertualang ke negeri seberang, singgah sejenak membeli selendang. Hari ini Universitas Asy-Syafi'iyah bersinar gemilang, melahirkan sarjana unggul kebanggaan dan cemerlang. Para wisudawanya juga antusias di mana? Melatih mekar di pagi nan jernih, semerbak harum menyapa perasaan. Balai Sudirman menjadi saksi yang bersih, lahirnya sarjana membawa perubahan. Amin. Hadirin yang berbahagia, berkaitan narasi yang akan saya sampaikan, saya izin untuk menghemat waktu membacakan dan sedikit memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang perlu saya jelaskan.
narasi ini berkaitan dengan juga pengalaman saya sendiri secara empiris. Sejak tahun 2002 sudah ikut di dalam tim investigasi bom Bali pada waktu itu, dan kemudian sejumlah kejahatan-kejahatan kekerasan yang kemudian dalam nomenklatur hukum kita dikatakan sebagai kejahatan terorisme. Dan juga tentunya setelah melihat, merenung, kita melihat ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita biarkan, tetapi sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan berbangsa bernegara. Karena sejatinya ideologi terorisme ini adalah, kalau kita lihat, sebenarnya adalah transnasional ideologi yang tidak berkepribadian, yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita. Jadi oleh karena itu, apabila kita tidak waspada, maka ini akan membawa suatu kondisi yang tidak nyaman di kalangan masyarakat kita. Dan juga lahirnya atau bersemainya ideologi ini tidak lepas dari aliansi geopolitik di dunia saat ini, karena semua orang, semua negara kuat ingin menguasai dunia, dan kemudian terjadilah berbagai kegiatan-kegiatan yang kemudian apabila kita tidak waspada, apabila kita tidak menyadari, ketahanan bangsa kita akan semakin lemah dan bisa merusak persatuan dan kesatuan di negara kita. Jadi ini tidak lepas dari perkembangan pada tingkat global yang kemudian berdampak kepada tingkat lokal tanpa disadari telah membawa banyak korban di kalangan masyarakat kita, baik itu sebagai korban kejahatan terorisme itu sendiri ataupun terbawa menjadi aksi atau pelaku yang terlibat dalam aksi terorisme. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang apabila kita tidak sadari, semua siapa saja di antara kita bisa menjadi korban, dan siapa saja di antara kita bisa menjadi pelaku dari bagian kejahatan ini yang dilatar belakangi dengan pemikiran ideologi terorisme. Hadirin yang saya muliakan, terorisme dan radikalisme merupakan ancaman multidimensional yang tidak hanya menantang keamanan tetapi juga menegasi nilai-nilai dasar kebangsaan kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencegahan efektif memerlukan grand strategi yang bersifat nasional, holistik, dan kolaboratif. Salah satu konsep kolaboratif yang relevan adalah pentahelix, sinergi antara pemerintah, akademisi, kalangan dunia usaha, komunitas, organisasi masyarakat sipil, media, dan stakeholder lainnya. Di tengah suasana bahagia dan euforia kelulusan ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah tantangan krusial yang dihadapi bangsa kita, bahkan dunia. Ancaman ideologi terorisme dan radikalisme. Ancaman ini nyata dan dapat merusak tatanan sosial, persatuan, dan masa depan yang sedang kita bangun bersama. Pendidikan di perguruan tinggi tidak hanya membekali kita dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan patriotisme. Inilah modal utama kita dalam menangkal paham-paham ekstrim. Hari ini kita merayakan sebuah pencapaian akademik yang gemilang. Namun di tengah euforia dan rasa syukur dari kelulusan ini, sebagai insan akademis kita juga dituntut untuk peka terhadap realitas sosial kebangsaan kita, tentang tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini yang relevan dengan peran kita sebagai kaum intelektual, yaitu adanya kejahatan extraordinary atau kejahatan luar biasa yang dampaknya dapat merusak, seperti kasus teroris, korupsi, narkoba, dan terorisme. Dari tiga kejahatan tersebut, terorisme sebagai kejahatan tergolong serious of crime berdampak ancaman laten bagi generasi bangsa. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Kolaborasi Penanggulangan Ideologi Terorisme di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, ideologi terorisme diawali dengan sikap intoleran. Intoleransi berasal dari awalan kata in yang memiliki arti
tidak dan bukan, sedangkan kata dasarnya adalah toleransi, yang secara bahasa kata toleransi berasal dari bahasa Arab tasamuh, yang memiliki arti ampun, maaf, dan lapang dada. Dalam bahasa Inggris, toleransi berasal dari kata tolerance atau toleration, yaitu sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati terhadap perbedaan dengan orang lain, baik masalah pendapat, agama, atau kepercayaan maupun dalam segi ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, radikalisme dipahami sebagai sebuah paham dan ideologi yang menghendaki perubahan sosial, politik, atau keagamaan secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Kata radikalisme berasal dari bahasa Inggris radix, yang berarti akar atau angka pokok. Menurut Purwodaminto, radikal artinya hilang sampai ke akar-akarnya atau haluan politik yang amat keras menurut perubahan undang-undang, ketatanegaraan, dan sebagainya. Term atau istilah radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti prinsip dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa radikal dapat berarti secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras, dan menuntut perubahan. Juga ditemukan beberapa pengertian radikalisme yang dijumpai dalam Kamus Bahasa, yaitu satu, paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan, sikap ekstrim di suatu aliran politik. Sedangkan secara terminologi, radikalisme adalah aliran atau paham yang radikal terhadap tatanan politik, paham atau aliran yang menuntut perubahan sosial dan politik dalam suatu negara secara keras. Terorisme adalah manifestasi ekstrim dari radikalisme yang tindakan kekerasan sistematis untuk menciptakan ketakutan dan menciptakan tujuan ideologis. Paham-paham ini menyebar dengan cepat, tidak hanya melalui indoktrinasi tatap muka, tapi juga dengan media sosial dan jaringan internet. Jadi hari ini yang sangat membahayakan itu adalah bagaimana di dunia maya itu diisi oleh mereka-mereka yang berjuang untuk menyebarkan, luaskan ideologi terorisme ini. Oleh karenanya banyak sekali kita melihat bahwa anak remaja, anak muda, kemudian pada akhirnya terjadi perubahan mindset dan disorientasi terhadap dirinya dan bahkan terhadap bangsanya sendiri. Terorisme merupakan tindakan yang menimbulkan ketakutan dan kerusakan luas, termasuk korban dan kerusakan fisik serta sosial. Secara etimologis, kata teror sendiri sebagai akar dari kata terorisme. Kata teroris atau pelaku dan terorisme adalah aksi, berasal dari kata Latin terere, yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan atau menimbulkan kengerian di hati dan pikiran para korbannya. Sedangkan terorisme dalam istilah Inggris adalah terrorism, yang berarti menggunakan ancaman dan menaklukkan. Sedangkan kerangka konseptual terorisme yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang yang menegaskan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Ideologi terorisme adalah sebuah paham, gagasan, dan perbuatan yang berbasis kekerasan ekstrim yang berorientasi pada ideologi yang diyakini dan memiliki tujuan politik tertentu. Dengan demikian, terorisme adalah kekerasan yang terorganisir, menempatkan sebagai kesadaran, metode berpikir, sekaligus alat pencapaian tujuan. Dampak negatif sangat besar, merusak ketentraman, menimbulkan trauma psikologis, dan menyebabkan ketidakstabilan sosial politik. Di Indonesia, terorisme juga meningkatkan intoleransi dan diskriminasi yang memicu konflik horizontal antara kelompok masyarakat.
Sejarah kasus terorisme ketika undang-undang ini belum lahir, antara lain terjadi pada tahun 1981 peristiwa pembajakan pesawat Garuda tujuan Palembang Medan, yang kemudian juga terakhir pada tahun 2022 adalah bom bunuh diri di sebuah kantor polisi Polsek Astana Anyar Bandung, dan terus berkembang menjadi berbagai aksi sepanjang dekade. Kelompok militan seperti Jamaah Islamiyah yang terkait dengan jaringan internasional Al-Qaeda dan kelompok Jemaah Ansarullah dengan jaringan ISIS pernah menjadi aktor utama di Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Kasus besar seperti bom Bali 1 tanggal 12 Oktober dan 2002 tanggal 1 Oktober 2005 serta berbagai ledakan lainnya. Dan terakhir kita juga menyaksikan adanya sebuah peristiwa di SMA Negeri 72 yang berusia 17 tahun, pelakunya adalah seorang pelajar, walaupun dari pihak kepolisian belum mengatakan ini berkaitan teror, tetapi ideologi berbasis kekerasan ini adalah sebuah kerisauan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seorang 17 tahun bisa merancang pembajakan seperti itu, dan kemudian juga bagaimana dia bisa meledakan itu di dalam sebuah rumah ibadah yang suci tentunya. Hadirin yang berbahagia, salah satu karakter ideologi terorisme adalah menyalahkan narasi agama. Ideologi terorisme dikembangkan secara bergerilya di bawah tanah dan merekrut pengikutnya. Jadi narasi agama di sini maksud, misalkan mereka mengatakan ini adalah sebagai sebuah jihad. Nah, ini berbeda jihad fisabilillah yang pernah diumandangkan para ulama kita ketika melawan penjajah di masa lalu, melawan agresi militer, bahwa jihad fisabilillah yang dilakukan itu adalah dalam rangka mengusir penjajah yang berusaha kembali ke Indonesia. Tapi mereka mengatakan ini adalah sebagai sebuah perjuangan suci, dan kemudian apabila mati meninggal dunia karena melakukan aksi ini mati syahid, dan kemudian pada umumnya mereka mempropagandakannya dengan banyak sekali narasi-narasi apabila mati ketemu dengan bidadari dan sebagainya. Jadi ini sebuah kondisi yang menurut hemat kita tentunya di luar akal kita sebagai umat beragama. Tetapi mereka dengan tidak sungkan-sungkan mempromosikan ini adalah sebagai sebuah perjuangan agama. Pada permulaan kelompok ideologi terorisme ini membangun narasi dengan manusia kepada Tuhan dan sesama umat manusia. Hal ini tentunya mudah diterima oleh masyarakat. Beberapa peristiwa yang terjadi di berbagai belahan tanah air, saya tidak ada di PowerPoint yang bisa disajikan. Di antaranya adalah dengan cara bunuh diri. Nah, ini adalah tentu kita tahu bahwa agama manapun melarang untuk melakukan aksi bunuh diri. Contohnya saja termasuk di peristiwa di Bali, di dalam mobil L300 itu ada seorang pemuda berusia 21 tahun yang bernama Iqbal alias Aknasan yang berasal dari Kabupaten Serang pada waktu itu. Dan kemudian juga beberapa peristiwa bom di JW Marriott tanggal 5 Agustus 2003 itu adalah seorang pemuda dari asal Bengkulu yang bernama Asmar Latin Sani yang membawa mobil kemudian meletakkan mobil itu di depan hotel tersebut. Sejumlah kasus-kasus kekerasan seperti ini, bom bunuh diri ini banyak sekali yang terjadi, baik itu di depan gereja Punton Solo, kemudian juga di depan gereja katedral yang ada di Sulawesi Selatan. Demikian juga beberapa peristiwa yang terjadi di halaman kantor kepolisian, yaitu di Mapolres Tabes Surabaya, kemudian juga Polres Medan. Mungkin juga yang paling akhir kalau kita lihat bom bunuh diri itu adalah di Polsek Astana Anyar. Jadi ini adalah sebuah ideologi yang bisa merubah mindset dari anak-anak muda kita yang didoktrin secara langsung tatap muka, tetapi akhir-akhir ini banyak sekali
peristiwa yang mereka belajar dari online, belajar dari sosial media, yang tentunya ini sangat membahayakan bagi generasi muda kita. Namun apa yang disampaikan oleh kelompok pengikut ideologi terorisme dimanfaatkan untuk menyampaikan jihad dan implementasinya menyakiti orang lain, sehingga pesan agama yang disampaikan selalu dengan pendekatan tekstual yang tidak memperhatikan pendekatan kontekstual. Hal inilah yang harus kita waspadai. Dalam konteks agama, penganut dan pemeluk Islam dikenal dengan istilah Islam wasatiyah atau Islam moderat, yaitu Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta kedamaian, toleran, menjaga diri luhur yang baik, menerima setiap perubahan dan pembaruan demi kemaslahatan, menerima setiap fatwa karena kondisi geografis, sosial, dan budaya. Ideologi terorisme bukan sekedar kumpulan taktik kekerasan, dia adalah wacana yang mengklaim kebenaran absolut. Jadi mereka menganggap dirinya adalah yang paling benar, mengajukan kebenaran moral untuk kekerasan dan menargetkan struktur dasar negara serta nilai kebangsaan. Untuk memahami serta menangani secara efektif, menjadi penting memetakan 7 karakteristik ideologi terorisme ini secara sistematis. Pertama, ideologi terorisme sering bersifat anti konstitusi negara atau harfiyatul istidam dan anti ideologi negara kita Pancasila. Ia menolak prinsip pluralisme, kedaulatan rakyat dan hukum nasional, serta berupaya menggantikan rangka konsep konstitusional dengan visi politik lain yang intoleran. Upaya tersebut bukan hanya retorika, bahkan regulasi kontra terorisme Indonesia mengidentifikasi ancaman terhadap tatanan konstitusional sebagai bagian dari definisi terorisme. Kedua, ideologi terorisme bersifat transnasional. Rantai ide materi propaganda, rekrutmen, pendanaan melampaui batas negara. Globalisasi komunikasi dan ruang maya memperkuat transmisi paham ini, sehingga strategi penanggulangannya harus melibatkan juga dengan kerjasama internasional yang didukung dengan kebijakan domestik yang adaptif. Ketiga, ideologi ini memiliki tujuan politik ideologis yang jelas, bukan sekedar kekerasan acak, melainkan upaya merebut legitimasi politik, mengubah norma sosial atau mengembangkan struktur pemerintahan demi tujuan tertentu, karena tindakan pencegahan harus memadukan dimensi hukum, sosial, dan politik, khususnya penguatan demokrasi. Beberapa negara yang tidak mampu menghadapi pengaruh dari ideologi terorisme ini adalah, sebut saja misalkan Syria, yang di sana terkena ideologi ini yang mungkin lebih dikenal dengan istilah di media adalah ISIS, di mana mereka akhirnya terjadi perang saudara satu dengan lain. Demikian juga Afghanistan, yang kita bisa melihat. Afghanistan itu mayoritas adalah agama Islam, tetapi mereka perang saudara saja. Dan hari ini pun pemerintahan yang berkuasa hari ini juga masih menghadapi kondisi yang tentunya konflik horizontal di antara mereka. Ini adalah sebuah situasi di mana suatu bangsa yang rentan, yang tidak kuat dalam menghadapi pengaruh ideologi ini, maka akan menghadapi konflik-konflik horizontal dan vertikal yang ada di dalamnya. Kelima, menyalahgunakan narasi agama. Ideologi menyamakan mata politiknya dengan tafsir tekstual agama yang dipolitisasi. Keenam, ideologi terorisme bersifat anti kemanusiaan. Dia halal membunuh, jadi melakukan kekerasan, membunuh terhadap warga masyarakat sipil dan termasuk warga masyarakat atau golongan dari pegawai pemerintah yang dianggap berlainan. Karena paham ini dibaruaskan mengambil bersifat takfir, artinya untuk kita semua paham mereka dengan mudahnya mencap kafir orang lain dan bukan, bahkan itu menyakiti, melakukan penyerangan, dan mereka berpendapat darahnya halal dan harus dibunuh dalam mengeliminasi mereka. Inilah pandangan-pandangan yang tentunya berbahaya. Jadi ini tentu sangat melanggar dengan
nilai-nilai ideologi bangsa kita sangat melanggar dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu, kerangka hukum dan upaya perlindungan korban harus menjadi prioritas dalam penanganan ini. Oleh karenanya, dalam penanganan terorisme merupakan kombinasi antara soft approach dan hard approach. Hard approach penegakan hukum harus kita lakukan, sementara soft approach dalam upaya memitigasi kegiatan edukasi, sosialisasi, dan juga menyebarluaskan paham-paham moderasi itu menjadi suatu yang harus kita lakukan. Kalau tidak, generasi muda kita akan lebih termakan dengan hal-hal yang mengarah kepada kekerasan tersebut. Hadirin yang berbahagia, konsep Islam rahmatan lil alamin berarti Islam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam, membawa kesejahteraan, kedamaian, dan keselamatan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kasih sayang bahkan pada yang menolak dan menyerangnya. Moderasi beragama menekankan sikap saling menghormati dan toleransi agar hubungan antar umat beragama bisa harmonis. Dialog antar agama dan sikap tenang yang tidak mudah terprovokasi sangat penting menjaga perdamaian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang toleransi dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengenal. Di mana surat Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan manusia untuk saling mengenal atau ta'aruf, karena manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling memahami dan menghormati. Ayat ini menjadi dasar penting dalam menegakkan toleransi dan menghargai keragaman di masyarakat. Ideologi terorisme mengajarkan kekerasan dan kerusuhan yang berbahaya, terutama bagi generasi muda yang mudah terpengaruh. Ancaman ini harus diwaspadai agar tidak menyebar di kalangan pelajar dan pemuda yang merupakan masa depan bangsa. Pendidikan dan penguasaan nilai moderasi sangat diperlukan, sehingga harus diwaspadai bahwa jaringan terorisme memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota baru melalui media sosial. Literasi digital menjadi penting dalam melindungi generasi muda dari pengaruh dan propaganda palsu. Jadi dunia maya hari ini kalau kita lihat belum ada seperti media mainstream, ada yang kita sebut sebagai kode etik jurnalistik. Jadi di dunia maya belum kita melihat ada kode etik di mana orang bisa bebas saja. Dunia maya kalau dikuasai orang jahat maka akan didominasi dengan narasi-narasi jahat yang bisa mempengaruhi anak kita. Tapi juga tentunya kita sadar bahwa dunia maya bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Maka itu untuk tantangan para generasi muda, bagaimana kita tidak bisa terpengaruh, tapi kita justru memitigasi, mengeliminasi hal-hal yang buruk, tidak sesuai dengan kepribadian dan jati diri bangsa kita. Karakter dan perkembangan ideologi radikal Indonesia sejak era pasca kemerdekaan hingga mutakhir, bentuk-bentuk radikal berubah dari pemberontakan bersenjata menjadi jaringan transnasional. Kalau dulu mungkin kekerasan bersenjata ini ada istilahnya gerakan pemberontakan di DKI, contoh misalkan. Dan kemudian hari ini sudah menjadi sebuah kejahatan antar negara. Jadi sejatinya ini penyebar luasannya seperti virus. Jadi kalau kita baru saja melewati virus COVID-19, kita tidak sadar bahwa ternyata kita sudah terjangkit virus. Gejalanya OTG, dan ini bisa jadi tiba-tiba kalau anak kita, keluarga kita
berperilaku aneh dan kemudian paling buruk adalah menjadi pelaku aksi bom bunuh diri. Inilah yang tentunya tidak kita inginkan. Karakter-karakter seperti itu ada di dalam warga negara kesatuan Indonesia. Pendekatan hukum tentunya harus dilakukan, tindakan-tindakan preventif dalam rangka restoratif situasi yang ada juga perlu kita lakukan, dan ini memerlukan peran pemerintah bersama dengan unsur masyarakat yang bersifat kolaboratif. Strategi pencegahan yang terbukti efektif ini strategi yang kombinatif. Pendidikan moderasi beragama di sekolah dan pesantren, kontra narasi berbasis bukti, pemberdayaan ekonomi lokal dan pengawasan konten online terbukti mengurangi ruang gerak propaganda kekerasan ini. Ini tentu menjadi tantangan kita bersama. Kita tidak bisa hanya mengenalkan kepada kerja-kerja dari aparat dan pemerintah saja, tapi bagaimana kita melihat ini sebagai sebuah ancaman nyata yang apabila kita tidak sikapi, bisa saja keluarga kita, anak kita, orang tua kita, atau saudara kita, sahabat kita menjadi bagian dari gerakan-gerakan seperti ini. Menghadapi radikalisme memerlukan kombinasi pendekatan hukum secara kolaboratif di antara para pemangku kepentingan yang ada dan unsur-unsur masyarakat yang ada. Hadirin, selama 2 dekade terakhir menghadapi tantangan nyata terkait munculnya paham radikal yang dapat bereskalasi menjadi tindakan terorisme, pemerintah telah merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan lembaga dan melaksanakan program pencegahan penanggulangan terorisme, termasuk fokus pada kesiapsiagaan dan kontraradikalisasi serta deradikalisasi. Dari perspektif pencegahan ideologi, aspek yang mesti diperkuat adalah pendidikan kritis dan literasi digital untuk menahan penyebaran propaganda, pelibatan tokoh agama dan masyarakat tradisional untuk menentukan interpretasi agama yang damai, mekanisme pemantauan berbasis bukti yang menghormati hak asasi manusia, dan investasi pada penelitian evaluatif agar intervensi dapat disesuaikan berdasarkan bukti empiris. Kajian empiris menunjukkan bahwa intervensi yang berakar pada komunitas dan keluarga cenderung lebih berkelanjutan daripada hanya pendekatan keamanan. Grand strategi Pentahelix menempatkan pemerintah sebagai pemimpin koordinasi, namun menekankan peran secara aktor non-negara. Universitas mensuplai riset dan kapasitas kritis. Dunia usaha menyediakan program ekonomi inklusif dan peluang kerja komunitas lokal menjadi ketahanan sosial, media dan kreator konten mematahkan narasi-narasi kekerasan. Sementara lembaga keagamaan dan budaya memberikan narasi moderasi. Strategi ini menegaskan bahwa pencegahan radikalisme adalah upaya hulu ke hilir. Jadi tidak bisa kita pangkas di hulunya saja tanpa kita melihat ada permasalahan yang serius di hulu, yang memerlukan intervensi pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, dan komunikasi. Dalam praktek Pentahelix menuntut pembagian tugas yang jelas. Pemerintah dan aparat memberikan payung regulatif, pendanaan, serta koordinasi antar kementerian. Akademisi menghasilkan indikator resiko, materi edukasi, kontra-narasi, dan evaluasi program. Sektor bisnis membuka akses pekerjaan bagi kelompok rentan. Jadi kadang-kadang isu ketidakadilan selalu diangkat. Nah, kita berharap memang isu ketidakadilan ini dapat kita mitigasi dengan melibatkan semua pihak, sehingga kalau bisa di negara kita ini tidak ada yang mengambil semuanya menjadi pekerjaan dan secara ekonomi dapat terpenuhi. Organisasi masyarakat menggerakkan resistensi sosial terhadap narasi kekerasan, sedangkan media memantau propaganda. Kelompok jaringan terorisme sangat senang dengan media karena unsur dari kejahatan terorisme ini adalah efek ketakutan yang meluas. Jadi mereka kalau ini menjadi sebuah isu besar, menjadi sebuah pembicaraan besar, mereka sangat diuntungkan. Oleh karena itu berkaitan dengan narasi berita-berita kepada masyarakat, ini juga harus diberikan secara bijak sehingga kita tidak menjadi bagian corong dari kelompok jaringan terorisme ini, karena mereka akan senang. Kalau semua orang takut, aktivitas pemerintah terhenti, masyarakat takut keluar rumah, kita tidak bisa bersekolah dan sebagainya. Itu adalah keinginan yang
diharapkan oleh kelompok jaringan ini. Namun implementasi menghadapi tantangan, fragmentasi antar kelembagaan, ketimpangan kapasitas di daerah, stigma terhadap mantan narapidana terorisme, serta volatilitas narasi daring. Oleh karena itu diperlukan mekanisme tata kelola pentahelix melalui forum koordinasi terstruktur, pembiayaan berkelanjutan, indikator evaluasi berbasis bukti, dan perlindungan HAM sebagai prinsip non-negotiable untuk menjaga legitimasi program. Diperlukan desentralisasi pelaksanaan yang memberdayakan pemerintah daerah dan aktor lokal tanpa melemahkan koordinasi nasional. Grand strategi berbasis pentahelix bukan hanya filosofis, dia operasional dan dapat diukur. Kekuatan utamanya adalah sinergi lintas sektoral, kelemahannya dapat diatasi lewat tata kelola, kapasitas dan akuntabilitas. Membangun narasi kebangsaan, memberi ruang ekonomi, memerlukan pendidikan kritis, serta menegakkan hukum secara adil. Semua unsur ini harus berjalan paralel agar pencegahan menjadi keniscayaan bagi masa depan demokrasi dan keamanan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kampus dapat menjadi benteng pertahanan ideologi Pancasila. Disinilah pentingnya peran kita para lulusan baru untuk membentengi diri dan lingkungan dari paparan paham tersebut. Upaya pencegahan tidak hanya mengandalkan tindakan-tindakan represif, tetapi juga dengan yang bersifat soft approach. Kita bersyukur Indonesia ini diwariskan ideologi Pancasila, di mana ideologi Pancasila itu juga dilahirkan dari sistem nilai-nilai yang ada dalam agama. Sangat menjawab keberagaman kita, kemajemukan bangsa kita. Jadi saya berani mengatakan bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi terbaik di dunia bahkan. Karena kalau kita lihat beberapa negara yang ideologinya tidak kuat, semangat persatuan dan kesatuannya tidak ada, maka dia mudah diadu domba. Jadi dalam tanda petik ini bisa saja virus ini disebarluaskan dengan sengaja untuk mengadu domba bangsa kita yang memang sangat rentan karena kemajemukannya. Generasi muda harus mampu berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak valid atau ajakan yang mengarah pada kebencian. Mengaktifkan forum diskusi mahasiswa, kegiatan ekstrakurikuler, peran aktif dosen pembimbing dalam memantau dan membina mahasiswa. Dengan semangat kolaborasi kita bergotong royong untuk melakukan perubahan dan mitigasi dalam pencegahan ini dari virus yang dapat merusak ideologi bangsa kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Ini berarti perubahan dan perbaikan harus datang dari dalam setiap individu dan komunitas. Allah memberikan ruang bagi usaha manusia untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebarluasan paham intoleran, radikal dan terorisme, saya merekomendasikan, saya silakan 5 vaksin karena ini memang saya melahirkan ketika terjadi COVID-19. Karena kalau waktu itu kita sudah tahu kalau COVID-19 itu vaksinnya sudah dikenal luas oleh masyarakat. Namun demikian berkaitan dengan virus, berkaitan dengan terorisme ini, saya hanya mengistilahkan vaksin. Vaksin ini bukan istilah pada dunia medis, tetapi sebuah istilah yang coba saya sampaikan. Yang pertama adalah transformasi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia untuk melihat dirinya sendiri yang dilandaskan kepada semangat persatuan dan kesatuan. Jadi itulah semangat atau jati diri bangsa kita yang selalu mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Ada 4 pilar yang layak untuk kita sama-sama ketahui dan amalkan. Pertama tentunya ideologi Pancasila itu sendiri, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah sebuah pemikiran yang dirumuskan oleh para penduduk bangsa kita di dalam menyikapi keberagaman ada di negara kita. Nah, oleh karena itu, wawasan kebangsaan ini adalah bukan sesuatu yang tabu bagi kita semuanya. Siapapun tentunya kita memiliki peran yang sangat penting di dalam menjaga keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang tidak kalah penting adalah moderasi dalam beragama. Makanya ini juga peran dari kita semuanya, bagaimana dalam kehidupan moderasi beragama Indonesia yang memiliki berbagai agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan di mata konstitusi adalah sama. Jadi semua penduduknya memiliki hak yang sama di mata konstitusi. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi kewajiban yang harus dipahami secara baik oleh generasi muda kita. Yang berikut adalah berkaitan dengan penguatan adat budaya Nusantara. Budaya Nusantara kita ini sangat kaya sekali. Jadi lebih bagus kita lestarikan budaya yang termasuk budaya dari Betawi, dari Sumatera, dari Aceh, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara sampai ke Papua. Itu adalah kekayaan bangsa kita. Lebih bagus kita memelihara penguatan budaya kita daripada kita harus dihinggapi oleh budaya-budaya yang bertentangan dengan menjadi diri bangsa kita. Salah satunya adalah budaya kekerasan. Ideologi basis kekerasan ini yang betul-betul tidak layak untuk berada di tengah-tengah kita. Yang berikutnya adalah pembangunan nasional yang berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa kita, karena cita-cita dari proklamasi yang telah diwujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Ini adalah sesuatu harapan kita bersama. Pemerintah tanpa peran serta dari seluruh masyarakat tentunya tidak mungkin kesejahteraan secara paripurna dapat kita peroleh. Dengan yang keras bersama di antara kita di semua sektor kehidupan, inilah menjadi sesuatu hal yang harus kita lakukan ke depan. Hadirin yang berbahagia, para wisudawati yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan beberapa harapan bagi Anda semua sebagai generasi muda yang akan menjadi pelaku utama Indonesia Emas. Indonesia Emas ini bukanlah sebuah impian yang tidak bisa diwujudkan, tetapi adalah sebuah kerja bersama. Jadi bukan janji pemerintah, tetapi adalah kerja kita bersama untuk mewujudkan Indonesia masuk pada era keemasan. Kita membutuhkan SDM yang unggul, bukan hanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan, tapi juga dalam karakter dan integritas. Anda harus memiliki soft skill yang kuat, kemampuan berpikir kritis, leadership atau kepemimpinan, kreativitas, komunikasi yang efektif, cakapan digital, kerjasama lintas disiplin, serta empati sosial. Kualitas inilah yang akan menentukan kedewasaan Anda dalam menghadapi tekanan zaman, termasuk dinamika teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin mempengaruhi cara kerja dan hidup kita. Tadi Bapak Rektor juga sudah menyinggung masalah itu, masalah artificial intelligence. Semua peran manusia bisa dikerjakan oleh AI dan ini bisa mengelabui kita apabila kita kritis, kita tidak bahaya. Ada sekelompok orang yang tidak setuju dengan AI itu karena apa? Karena menghambat kreativitas. Tetapi di satu sisi adalah sebuah kondisi yang tidak terbendung lagi. Dia akan terus berada dalam kehidupan kita dan mungkin dia akan terus maju. Kualitas dari artificial intelligence yang ada dalam dunia maya. Kemudian keunggulan itu harus dibingkai oleh semangat kebangsaan kita. Di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hari ini bela negara tidak lagi diartikan sebagai perjuangan fisik, tetapi sebagai komitmen moral, menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, merawat etika profesi serta menggunakan ilmu untuk sebesar-besarnya bagi kemaslahatan bangsa. Jadi bela negara adalah bukan kewajiban tapi hak
untuk kita semuanya dalam profesi apapun. Nanti para wisudawan menjadi apapun di tengah-tengah masyarakat. Prinsip bela negara jangan lupa, karena hanya dengan cinta antara bangsa ini kita bisa menjadi bagian dalam memajukan bangsa ini. Saya berharap Anda semua senantiasa mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan negara, karena cinta tanah air sebagaimana pernah yang dipandangkan oleh para ulama-ulama besar, ulama pejuang kita, yaitu Ibnu Waton dan Iman, adalah fondasi nasionalisme. Nasionalisme bukan sekedar kata-kata, tapi sikap hidup yang tercermin dalam tanggung jawab, kerja keras, kepedulian sosial, dan semangat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dalam kondisi apapun. Tanamkan dalam diri Anda tekad apapun profesi yang Anda pilih nanti, Anda tetap menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan dan agen perubahan bagi kemajuan negeri. Hari ini Anda tidak hanya menyandang gelar baru, tetapi juga memikul tanggung jawab moral sebagai agen perubahan dengan bekal ilmu pengetahuan, wawasan kebangsaan, dan semangat kolaborasi. Anda adalah garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedamaian negeri ini. Gelar yang kita raih hari ini adalah amanah untuk menggunakan ilmu kita demi kemaslahatan umat dan bangsa. Marilah kita aplikasikan pengetahuan kita, semangat patriotisme kita untuk menjadi agen perubahan yang positif. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, teman, komunitas. Sebarkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan persatuan. Tunjukkan bahwa generasi muda Indonesia adalah generasi cerdas, tangguh, dan cinta damai. Kolaborasi kita adalah kekuatan kita. Bersama kita jaga Indonesia dari ancaman ideologi terorisme dan radikalisme. Jadilah sarjana yang kritis, toleran, berkontribusi nyata dalam menangkal segala bentuk ideologi yang mengancam persatuan. Mari berkolaborasi bergandeng tangan untuk Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Mari bersama membangun generasi muda yang cerdas, toleran, berdaya tahan terhadap ideologi berbasis kekerasan. Jadilah generasi kolaboratif, berpikir global, berakar lokal, dan bekerja dengan integritas. Gunakan ilmu untuk membangun, bukan hanya bersaing. Berikan nilai tambah dimanapun Anda berada, karena Indonesia emas bukan di pemerintah, tetapi karya generasi muda hari ini. Jadi Indonesia emas yang tentunya nanti diprediksi Indonesia akan berada di angka lebih dari 300 juta penduduk, yang 60% diantaranya adalah usia produktif. Tanpa skill yang baik, tanpa pengetahuan yang baik, tanpa pemahaman yang baik terhadap bangsa ini, maka sangat mungkin kita akan menjadi bangsa yang gagal, dan kemudian kita tidak dapat memanfaatkan bonus demografi, di mana usia 60% usia produktif itu adalah yang mendominasi dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Jika ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri, tetapi jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama. Itulah esensi kolaborasi, itulah jiwa pembangunan, itulah napas Indonesia emas. Mari kita menjadikan ilmu, iman, dan komunikasi sebagai 3 sayap utama untuk membawa bangsa ini terbang tinggi menuju Indonesia yang maju, beradab, dan berkeadilan. Dan ingatlah selalu, ilmu tanpa akhlak melahirkan kesombongan, tetapi ilmu yang berbimbing akhlak melahirkan kemuliaan. Dengan hikmat tidak ada, ilmu di kepala dan semangat merah putih di jiwa. Marilah kita bersama-sama mewujudkan Indonesia emas 2045. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing setiap langkah kita. Di akhir di sini kita membacakan pantun bagi Pak Ketua. Catatnya ada keras. Mentari petang perlahan tenggelam, langit merah memberi salam terakhir hari. Selamat para wisudawan, teruslah mengilham, jadilah cahaya bagi bangsa dan negeri. Burung telah terbang mengawal langit negeri.
saya memegang teguh membawa cahaya, langkahkan kaki mengabdi untuk budi pertiwi. Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 yang maju dan berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak tetap di tempat. Penyerahan cenderamata sebagai bentuk penghargaan kepada Bapak Dr. Boy Rafli Ahmad yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafiyah. Kita beri aplaus yang meriah. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin dan para wisudawan sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surat keputusan tentang wisudawan Universitas Islam Asy-Syafiyah tahun 2025. Surat keputusan akan dibacakan oleh Wakil Rektor 1 UIA. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ifwah Kuridingsi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor skip 86 garis miring 01 garis miring IA garis miring 11 2025 tentang wisudawan doktor, magister, sarjana, dan diploma Universitas Islam Asy-Syafiyah tahun 2025. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rektor Universitas Islam Asy-Syafiyah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pimpinan Universitas Islam Asy-Syafiyah dengan senantiasa mengharapkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan, menetapkan pertama, mewisuda para lulusan program doktor ilmu dakwah, program magister komunikasi dan penyiaran Islam, magister ilmu hukum, magister manajemen dan magister teknologi pendidikan, program sarjana, fakultas agama Islam, fakultas hukum, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, fakultas sains dan teknologi, fakultas ilmu kesehatan, dan program diploma yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, memberikan ijazah kepada para lulusan sebagaimana pada diktum pertama sesuai dengan strata pendidikannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan ditandatangani, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Jumada awal 1447 Hijriah, 19 November 2025 Masehi. Rektor Universitas Islam Asy-Syafiyah tertanda Profesor Dr. Masduki Ahmad SHMM. Lampiran skep nomor 81 garing
garing UIA garis miring 11 garis miring 2025 tanggal 28 Jumadil Awal 1447 Hijriah 19 November 2025 Masehi tentang wisudawan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah tahun 2025. Fakultas Agama Islam 130 orang. Satu, Suhartini dan seterusnya 130. Zelfa Delvia Destiani. Fakultas Hukum sebanyak 67 orang. Satu, Aan Hasanah dan seterusnya 67. Yosi Rizal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 130 orang. Pertama, Aan Muhammad Fadal dan seterusnya 130. Indi Ismiati. Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 44 orang. Satu, Aku Saitri Panutu dan seterusnya 44. Siti Komaria. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 61 orang. Satu, Ade Firmansyah Sukiman dan seterusnya 61. Ulan Nur Yusuf. Terakhir, Fakultas Ilmu Kesehatan 131 orang. Satu, Alvina Dwiyanti dan seterusnya 131. Zakia Tunisa. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Jumadil Awal 1447 Hijriah 19 November 2025 Masehi. Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah tertanggal Profesor Dr. Masduki Ahmad SHMM. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara puncak pada hari ini, pelantikan dan wisuda program doktor, magister, sarjana dan diploma Universitas Islam Asy-Syafi'iyah tahun 2025. Pelantikan wisudawan-wisudawati akan dimulai dari lulusan Fakultas Agama Islam. Kepada para pemandu fakultas, dimohon untuk mempersiapkan para wisudawan dan berbaris menuju sisi kiri dari tempat duduk. Ngambil dari mana, Bang? Mas. Iya. Pelantikan dan wisuda program doktor, magister dan sarjana dari Fakultas Agama Islam kami mohon dengan hormat Ketua YAPTA Profesor Dr. Dadan Firdaus SHLLM.MBA, Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Bapak Profesor Dr. Masduki Ahmad SHMM, dan Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Abdul Hamid LCMA PhD untuk menempati tempat pelantikan. Suhartini, Doktor Ilmu Dakwah.
Lili Kamalia Ihsana, Magister Sosial. Budi Santoso, Magister Sosial. Nurul Nila, Magister Sosial. Alpian, Magister Sosial. Abdul Sukroni, Magister Sosial. Muhammad Fadli Alivi, Magister Sosial. Awaludin Rashid, Magister Sosial. Amiruddin, Magister Sosial. Syaifullah Ma'ruf, Magister Sosial. Awab Saifullah, Magister Sosial. Nur Hasana, Magister Sosial. Yang megang kayak Siti Aisyah, Magister Sosial. Siti Nur Hikmah Zaid, Magister Sosial. Rosalinda Samad, Magister Sosial. Satima, Magister Sosial. Korea, Magister Sosial. Shifaudin, Magister Sosial. Muhammad Latif, Magister Sosial. Putri Dahlia, Sarjana Pendidikan. M. Adan Ramadan Sembiring, Sarjana Pendidikan. Ibnu Ramdan, Sarjana Pendidikan. Witri Maulida, Sarjana Pendidikan. Ramadhani Akbar, Sarjana Pendidikan. Faizin Zahma Syari, Sarjana Pendidikan.
tulisannya atau apa? Enggak, itu kayak gini. Kenapa? Gelap kan? Gelap. Muhammad Ihsan Ramadan, sarjana pendidikan. Oh, biar awet. Jadi dirawatupin biar awet. Ini kan bisa nyampe 2 jam. Kalau hasilnya mah jelas. Ali Hanafi, sarjana sosial. Transfer boleh. Ntar ditabok pula. Ainur Laila, sarjana pendidikan. Halisa Nur Farojandari, sarjana pendidikan. Ahmad Fansuri, sarjana sosial. Iwan. Numpang bentar. Muhammad Baikuni Arif Rahman, sarjana sosial. Iqbal Ayatillah, sarjana pendidikan. Ama Atmaja, sarjana pendidikan. Ahmad Muttasim Bila, sarjana pendidikan. Renaldi Putra Ismail, sarjana pendidikan. Anida Nur Rahma, sarjana pendidikan. Hilmiah Zahra, sarjana pendidikan. Ahmad Ridwan, sarjana pendidikan. Dewi Pandu Kusumaningrum, sarjana pendidikan. Nanda Aulia Anggraini, sarjana pendidikan. Nur Fadilah Putri, sarjana pendidikan. Lulu Lutfia Sabrina, sarjana pendidikan. Dinda Wardani Harahap, sarjana sosial. M. Jidan Gunawan, sarjana pendidikan. Muhammad Zikri, sarjana pendidikan. Karyanto, sarjana pendidikan. Ifrah Naila, sarjana pendidikan. Nur Hikmatul Aulia, sarjana pendidikan. Aura Aziza, sarjana pendidikan. Nirmala Duyanti, sarjana pendidikan. Tisha Aisyah, sarjana pendidikan. Muhammad Ayub Ziddan, sarjana pendidikan. Sofia Nada, sarjana pendidikan. Sonia Handayani, sarjana pendidikan.
Nur Sifa Fauzia, Sarjana Pendidikan. Sabila Masruro, Sarjana Pendidikan. Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan. Keren. Apa ini? Harusnya sekarang. Syakira Kaila Ratu, Sarjana Pendidikan. Sudah megang. Kayak Sabrina Izzati Rahman, Sarjana Pendidikan. Temennya di media dari sini. Lukman Nur Hakim Mulyana, Sarjana Pendidikan. Ahmad Faiz, Sarjana Pendidikan. Rizky Muhammad Al-Farisi, Sarjana Pendidikan. Rizky Permonaluha, sarjana sosial. tahun depan. Tahun depan. Nur Izzati Nufus, Sarjana Pendidikan. Najma Faradiba, Sarjana Pendidikan. Ya kalah. Siti Nurjana, Sarjana Pendidikan. Beda ya. Salah. Sini. Nisaul Karimah, Sarjana Pendidikan. Aisyah Satya Anjani, Sarjana Sosial. Temen gue ya. Dia udah gini kalah. Toyibah, Sarjana Pendidikan. Mati dia. Temen gue, ada temen gue. Fikri. Fikri Fahrudin, Sarjana Sosial. M. Haidar M. Mida, Sarjana Pendidikan. M. Abdillah, Sarjana Sosial. Muhammad Azril Swendar, Sarjana Pendidikan. Muhammad Prasetyo, Sarjana Pendidikan. Lutfi Ardiansyah, Sarjana Pendidikan. Nabila Zahra, Sarjana Pendidikan. Sono ya. Ini posisi. Kan nggak boleh mati. Ente juga. Zulfatul Hasana, Sarjana Pendidikan. Alifa Sauda Salsabila, Sarjana Sosial. Salsabila Alia Safira, Sarjana Sosial. Yeni Maulina, Sarjana Sosial. Muhammad Aldin Zidan, Sarjana Sosial. Fazriansyah, Sarjana Pendidikan. Chef Priyadi Sikumbang, Sarjana Pendidikan. Muhammad Hamdil Fajri, Sarjana Pendidikan. Imam Firmansyah, Sarjana Pendidikan.
Feby Tri Afifah, Sarjana Pendidikan. Siti Aminah Az-Zuhriyah, Sarjana Pendidikan. Nur Haziza, Sarjana Pendidikan. Marcelina Herawati, Sarjana Pendidikan. Zulsafitra Setio Hiparani, Sarjana Pendidikan. Biar profil kelihatan ya, tapi ujung sini. Mawada, Sarjana Pendidikan. Saya Muhammad Fadil Akbar, Sarjana Pendidikan. Coba bagusnya gimana? Maulana Rizki, Sarjana Pendidikan. Zahra Amalia Salim, Sarjana Pendidikan. Siti Zahra, Sarjana Pendidikan. Putri Nadina Safira Islami, Sarjana Pendidikan. Siti Komal Aina, Sarjana Pendidikan. Rizka Wardina, Sarjana Pendidikan. Intan Huria, Sarjana Pendidikan. Ika Kusumanitya, Sarjana Pendidikan. Kila Sahifah, Sarjana Pendidikan. Silvana Nabila Hairunisa, Sarjana Pendidikan. Lana Gausun Nada, Sarjana Pendidikan. Anissa Nur Alfan, Sarjana Pendidikan. Septi Ayu Lestari, Sarjana Pendidikan. Agiestia Putri, Sarjana Pendidikan. Isna Maulida, Sarjana Pendidikan. Serli Rosita, Sarjana Pendidikan. Fajri Husna Dinastia, Sarjana Pendidikan. Muhammad Riyadi Alauddin, Sarjana Pendidikan. Zidan Mulumuddin, Sarjana Pendidikan. Irwan Fauzi, Sarjana Pendidikan. Mufti Awaluddin Ali Akbar, Sarjana Pendidikan. Muhammad Fadli, Sarjana Pendidikan. Nur Aziza Oktaviani, Sarjana Pendidikan. Bagus Kurnia Sakti, Sarjana Pendidikan. Cewek cowok aja.
Dika Fajar Karisma, Sarjana Pendidikan. Indra Setiawan, Sarjana Pendidikan. Muhammad Rafli, Sarjana Pendidikan. Burhanuddin, Sarjana Pendidikan. Salman Al-Farisi, Sarjana Pendidikan. Dadan Febriana, Sarjana Sosial. Risma, Sarjana Ekonomi. Sahla Nailul Huda, Sarjana Ekonomi. Zelva Delvia Destiani, Sarjana Ekonomi. Balikin lagi kayak tadi. Yang penting udah ada aja. Yang penting ada waktu tinjaunya. Heni Puspita Sari, Sarjana Ekonomi. Muhammad Rizza Fahrizal, Sarjana Ekonomi. Ali Jimmy Faryadi, Sarjana Sosial. Nurul Aini, Sarjana Pendidikan. Rocky, Sarjana Pendidikan. Saida Yoma Farhana, Sarjana Pendidikan. Geser. Ya. Dengan hormat kepada Dekan Fakultas Agama Islam, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, pelantikan dan wisuda program Doktor, Magister dan Sarjana dari Fakultas Hukum. Kepada Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Efri Lubis SHMH, berkenan mendampingi Rektor dan Ketua Yayasan untuk menempati tempat pelantikan. Selamat Magister Hukum. Haryono, Magister Hukum. Desi Arianto, Magister Hukum. Pak izin Pak, lihat sini Pak. Cici Yulia Yorangga, Magister Hukum. Pak izin Pak. Aan Hasanah, Magister Hukum. Vino Pratama, Magister Hukum. Bu izin masih dia. Agus Suryana, Magister Hukum. Raffi Anazir, Magister Hukum. Suyanto, Magister Hukum. Dwi Jasung Kurnia, Magister Hukum. Muas Hamim, Magister Hukum.
Magister Hukum. Switanto Prasetyo, Magister Hukum. La Hasidi, Magister Hukum. Ilham Gumilan Prabowo, Magister Hukum. Susanto, Magister Hukum. Ikhwan Ramadan, Magister Hukum. Ridwan Budiarta, Magister Hukum. Sutoyo, Magister Hukum. Tri Utami, Magister Hukum. Anton, Magister Hukum. Ferry Maulana Hafiz, Magister Hukum. Ejen Karniman, Magister Hukum. Rangga Ramdhani, Magister Hukum. Pramono Adi Sayambuana, Magister Hukum. Yayu Wahyudi, Magister Hukum. Doni Setiawan, Magister Hukum. Yayan Suryani, Magister Hukum. Iriawan Apriandi, Magister Hukum. Dikri Triansyah Masri, Magister Hukum. Heri Nur Cahyo, Magister Hukum. Dedi Hekmanto, Magister Hukum. Suripto, Magister Hukum. Leo Maulana, Magister Hukum. Anang Suryana, Magister Hukum. Ainur Rido, Magister Hukum. Franceski Hoptua Manunu, Magister Hukum. Hairul, Magister Hukum. Pandito Dava Wiratama, Sarjana Hukum. Nisan Seni, Sarjana Hukum. Robi Saud Martua, Sarjana Hukum.
Sarjana Hukum. Nurul Iza Waskito, Sarjana Hukum. Ubaidillah Al-Mubarak, Sarjana Hukum. Ivania Setiakinasi, Sarjana Hukum. Muhammad Adil Fazal, Sarjana Hukum. Rahma Aldifa Suwardi, Sarjana Hukum. Nadia Nurfadila, Sarjana Hukum. Nesya Aulia Sabrina, Sarjana Hukum. Nabila Rahmanda Cahya, Sarjana Hukum. Seli Aulia Fajri, Sarjana Hukum. Syifa Fauzia Syafras, Sarjana Hukum. Muflihah Dwi Ayu, Sarjana Hukum. Divina Alma Zevanya, Sarjana Hukum. Maulana Malik, Sarjana Hukum. Yosi Rizal, Sarjana Hukum. Imam S. Arifin, Sarjana Hukum. Muhammad Syafiq Ar-Rahman, Sarjana Hukum. Randy Pirikotes, Sarjana Hukum. Holahuddin Al-Ayuni, Sarjana Hukum. Diki Rosyadi Soy, Sarjana Hukum. Arya Dwi Putra Anggara, Sarjana Hukum. Fadli Raihan Habibi, Sarjana Hukum. Rizky Jaiki Singgiani, Sarjana Hukum. Muhammad Amro Haris, Sarjana Hukum. Yogi Fernando, Sarjana Hukum. Ananda Faradesha Aisyah, Sarjana Hukum. Dengan hormat kepada Dekan Fakultas Hukum, dipersilakan untuk kembali ke tempat.
Hadirin dan wisudawan yang kami hormati, berikutnya wisuda magister dan sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami mohon dengan hormat kehadiran Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Mahendro Waskito, STMM, untuk berkenan mendampingi Rektor dan Ketua Yayasan untuk menuju tempat pelantikan. Nadia Safira Prayogi, Register Manajemen. Finda Dania Fadila, Register Manajemen. Mam, fotoin mam. Tubagus Akbar Cengkeran Ghazali, Register Manajemen. Fotoin itu kan anak Bu Ori, Register Manajemen. Gama Ramdhani Rakasiwi, Register Manajemen. Ratna Chandrika Ramadhania, Register Manajemen. Abdul Rahman Rambe, Register Manajemen. Aan Muhammad Fardan, Register Manajemen. Muhammad Zidan, Register Manajemen. Sumaya Faisal Baaku, Register Manajemen. Iki Melani, Sarjana Manajemen. Lina Marlina, Sarjana Manajemen. Rati Kumalasari, Sarjana Manajemen. Rizka Amalia, Sarjana Manajemen. Ajeng Kotrinada, Sarjana Manajemen. Faras Adisti, Sarjana Manajemen. Nur Pradila Diastuti, Sarjana Manajemen. Anissa Amalia Putri, Sarjana Manajemen. Arif Husni Izzuddin, Sarjana Manajemen. Dia kalau sambil colok bisa sampai 3. Ahmad Riyad, Sarjana Manajemen. Ini juga enak kan. Makanya Ugi Sugiana, Sarjana Manajemen. Tiara Sandika Dewi, Sarjana Manajemen. Zahra Hasana, Sarjana Manajemen. Dania Ramadanti, Sarjana Manajemen. Putri Fatimatus Zahra, Sarjana Manajemen. Jutros Mawar, Sarjana Manajemen. Lina Wati, Sarjana Manajemen. Azahra Aulia Suhendra Putri, Sarjana Manajemen. Windy Komala Syari, Sarjana Manajemen.
Villa Silviatul Alia, Sarjana Manajemen. Sagina Yulia Savitri, Sarjana Manajemen. Siti Dwi Wulandari, Sarjana Manajemen. Halum Hilwa, Sarjana Manajemen. Anissa Tri Larasati, Sarjana Manajemen. Rista Pramudia, Sarjana Manajemen. Syifa Faizatus Zulfa, Sarjana Manajemen. Ikra Salma Nurlehu, Sarjana Manajemen. Amanda Safitri, Sarjana Manajemen. Karina Tri Andini, Sarjana Manajemen. Ananda Zikria, Sarjana Manajemen. Suci Paradila, Sarjana Manajemen. Saskia Dwi Lenita, Sarjana Manajemen. Nurul Ariyanti Nasution, Sarjana Manajemen. Dinanda Saputra, Sarjana Manajemen. Yulita Anggraini, Sarjana Manajemen. Septi Sari, Sarjana Manajemen. Muhammad Iqbal Fauzan, Sarjana Manajemen. Muhammad Rifki Maulana, Sarjana Manajemen. Ahmad Rizki Satrio, Sarjana Manajemen. Henry Masdiansa, Sarjana Manajemen. Rini Dewi Kusuma, Sarjana Manajemen. Febri Handayani, Sarjana Manajemen. Feni Fadia, Sarjana Manajemen. Niken Dia Ayu Putri, Sarjana Manajemen. Trienda Lestari, Sarjana Manajemen. Gea Sagita, Sarjana Manajemen. Indri Saidina, Sarjana Manajemen. Sri Rohmayati, Sarjana Manajemen. Nafa Wardani, Sarjana Manajemen. Dwi Agustin, Sarjana Manajemen. Adinda Purnamasari, Sarjana Manajemen. Taris
sarjana manajemen. Wilda Aulia Rahma, sarjana manajemen. Muhammad Rifai, sarjana manajemen. Tegar Danang Herlambang, sarjana manajemen. Alia Ayunda Putri, sarjana manajemen. Rahmayani, sarjana manajemen. Tusia Kodriana, sarjana manajemen. Raihan Namara Putri, sarjana manajemen. Anissa Fitriani, sarjana manajemen. Nadia Safina, sarjana manajemen. Khairun Nisa, sarjana manajemen. Mutiara Fikri Ramadhani, sarjana akuntansi. Nazira Putri Tahrani, sarjana akuntansi. Siska Carolina, sarjana akuntansi. Maulida Maharani, sarjana akuntansi. Lastri, sarjana akuntansi. Windy Isniati, sarjana akuntansi. Fadia Arafe, sarjana akuntansi. Iis Aisyah, sarjana akuntansi. Putri Fitriani, sarjana akuntansi. Kartika Permatasari, sarjana akuntansi. M. Yusuf, sarjana manajemen. Ubaya Azidiki, sarjana manajemen. Wardatun Jana, sarjana akuntansi. Alia Nisa Febrianti, sarjana akuntansi. Fahda Fadiatur Rifda, sarjana akuntansi. Dian Kristiani, sarjana manajemen. Pentinur, sarjana manajemen. Vivi Salaisha Putri Suryani, sarjana akuntansi. Muhammad Hamdi Hikami, sarjana akuntansi. Nur Rahmah Ramadhani,
sarjana akuntansi. Hania Ahmad Safitri, sarjana akuntansi. Sifa Mutiara Hidayat, sarjana manajemen. Sabita Zikra Hairunisa, sarjana manajemen. Nur Halimatus Sadia, sarjana manajemen. Dwi Astuti Nitya, sarjana manajemen. Rofiatul Qudsia, sarjana akuntansi. Firdianatul Syania Baufiro, sarjana akuntansi. Putri Aufa Adiningrum, sarjana akuntansi. Mary Kemala, sarjana akuntansi. Lucy Rahmawati, sarjana akuntansi. Deviana Ramadhani, sarjana akuntansi. Desi Septiani, sarjana akuntansi. Hasna Marwa Hamida, sarjana akuntansi. Keluar 2024 September. Nadia Salsabila, sarjana akuntansi. Najwa Ananda Kamila, sarjana akuntansi. Puji Intan Sari, sarjana manajemen. Hovifa Nabila Putri, sarjana manajemen. Ahmad Qaimul Haq, sarjana manajemen. Ahmad Fauzi Hidayatullah, sarjana manajemen. Muhammad Fahri Fahrul Razi, sarjana akuntansi. Akbar Fatur Rahman, sarjana manajemen. Muhammad Hilmi Hishami, sarjana manajemen. Muhammad Azril Hakim, sarjana manajemen. Ahmad Noval Firdaus, sarjana akuntansi. Indra Dwi Ramadan, sarjana akuntansi. Naufal Falak, sarjana akuntansi. Muhammad Arifin Fauzi, sarjana akuntansi. Rahayu Tiara Nur Asti, sarjana akuntansi. Siti Jamila, sarjana akuntansi.
Sarjana Akuntansi. Muhammad Farhan, Sarjana Manajemen. Tubagus Rido Wahyudin Fazri, Sarjana Manajemen. Muzaffar Razak Yasin, Sarjana Akuntansi. Tasya Melinia Afanelli, Sarjana Manajemen. Kodrun Nida, Sarjana Akuntansi. Rohatul Uyun, Sarjana Akuntansi. Salsabila Putri Ivani, Sarjana Akuntansi. Komunikasi penyiaran Islam. Bagas Kaprianto, Sarjana Manajemen. Kalau gue MP Kami silakan kepada kita, kemudian BMK MTB untuk bagian tempat. Kita akan mendengarkan lagu persembahan dari paduan suara Alia. pindah nggak bang? Pindah bang.
You raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be. Sakit nggak malu? Agak. Malu kejelepet tuh. Selanjutnya, pelantikan dan wisuda sarjana Fakultas Sains dan Teknologi. Kami mohon dengan hormat kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Insinyur Dudung Hermawan MT, berkenan mendampingi Rektor dan Ketua Yayasan menuju tempat pelantikan. Kami mohon kepada wisudawan yang sudah dilantik untuk kembali ke tempat duduk. Agung Saitri Panutun, Sarjana Teknik. Faisal Listio, Sarjana Teknik. Fazar Khairul Anwar, Sarjana Teknik. Muhammad Zulfan, Sarjana Teknik. Muhammad Yulio Ardiansa, Sarjana Teknik. Muhammad Zulfikar, Sarjana Teknik. Hafiz Aulia, Sarjana Teknik. Muhammad Amiruddin, Sarjana Teknik. Kalau di sini ada template, tapi template buat ini. Ahmad Sirajuddin, Sarjana Teknik. Putri Alfriana, Sarjana Teknik. Mulyani Indasari, Sarjana Teknik. Muhammad Ali Fikri, Sarjana Teknik. Adinda Putri Angelika, Sarjana Komputer. Alfa Munadir Al-Khair, Sarjana Komputer. Bagaskara Wahyu Nugraha, Sarjana Komputer. Miftahul Jannah, Sarjana Komputer. Rian Wibowo, Sarjana Komputer. Muhammad Abdullah Lam Al-Maududi, Sarjana Komputer. Thomas Sasrabahu, Sarjana Komputer. Fira Aziza, Sarjana Komputer. Muhammad Amar, Sarjana Komputer. Reza Hidayatullah, Sarjana Komputer. Berikutnya dari matematika, lulus 7 semester, 16 orang masuk, 16 orang hari ini diwisuda. Kita tetap beri aplaus yang meriah untuk prodi matematika. Tigin Asobian, Sarjana Matematika.
Dery Darmawan, Sarjana Matematika. Muhammad Ridwan, Sarjana Matematika. Syifa Salsabila, Sarjana Matematika. Ririn Rahayu Putri, Sarjana Matematika. Sarmila, Sarjana Matematika. Avinda Rizky Revianza, Sarjana Matematika. Alfia Nurhaliza, Sarjana Matematika. Wilda Kamilatun Nuha, Sarjana Matematika. Faiza Syafira Ayu Pitaloka, Sarjana Matematika. Herni Nur Afifa, Sarjana Matematika. Iklima Salsabila, Sarjana Matematika. Risma Soleha, Sarjana Matematika. Karimatus Sa'dia, Adelia Fitri, Sarjana Sains. Isnaini Ardiani, Sarjana Sains. Karina Sheila Nazwa, Sarjana Sains. Putri Amalia Ramadhani, Sarjana Sains. Siti Latifah, Sarjana Sains. Siti Komaria, Sarjana Sains. Indriani, Sarjana Sains. Karimatus Sadia, Sarjana Sains. Muhammad Zaidan, Sarjana Sains. Kepada adik-adik saya dengan hormat silakan untuk kembali ke tempat. Berikutnya, wisuda magister dan sarjana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami mohon dengan hormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Misbah Fikrianto MPD berkenan mendampingi Rektor dan Ketua Yayasan untuk mengambil tempat pelantikan. Zuli Rahman Usman, Magister Pendidikan. Aswani Nursela Amri, Magister Pendidikan. Eni Nur Herlinas, Magister Pendidikan. Muhammad Soleh, Magister Pendidikan. Ade Firmansa Sukiman, Magister Pendidikan. Sanusi, Magister Pendidikan. Hasbi Faizal, Magister Pendidikan.
Jafar Saleh Sahrudin, Magister Pendidikan. Adi Wahidin, Magister Pendidikan. Afid Bahtiar, Magister Pendidikan. Nur Hasan, Magister Pendidikan. Sugeng Haryanto, Magister Pendidikan. Hadi Ismail, Magister Pendidikan. Neneng Marliana, Magister Pendidikan. Novana Ernawati, Magister Pendidikan. Rina Haryanti, Magister Pendidikan. Ari Isnaini Puspita, Magister Pendidikan. Fitria, Magister Pendidikan. Rinpus Priyati, Magister Pendidikan. Ragil Agustina Triani, Magister Pendidikan. Endah Purniawati, Magister Pendidikan. Vita Pratiwi, Magister Pendidikan. Mumun Maimuna, Magister Pendidikan. Rida Nuraida Fitri, Magister Pendidikan. Syahbiri, Magister Pendidikan. Syahrul Arifin, Magister Pendidikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya wisuda sarjana dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Wisudawan pertama dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan pada program sarjana ini adalah mahasiswa wisudawan istimewa. Wisudawan istimewa. Dengan keterbatasan yang dia miliki, bukanlah halangan untuk meraih mimpi. Hari ini, ia berdiri sebagai seorang sarjana. Bukan hanya kecerdasannya, namun juga keberanian dan keteguhan hatinya yang menginspirasi kita semua. Rahel Putri Aurelia Siloam, sarjana pendidikan.
Sarjana Pendidikan. Tri Rama Wulandari, Sarjana Pendidikan. Gasani Afifah Ramadanti, Sarjana Pendidikan. Nabila Putri Desvita, Sarjana Pendidikan. Siti Nur Syaidah Syamsuddin, Sarjana Pendidikan. Kaida Mutmainah, Sarjana Pendidikan. Ahmad Ubaidillah, Sarjana Pendidikan. Rangga Aditya Ramadan, Sarjana Pendidikan. Nabila Listi Ramadhani, Sarjana Pendidikan. Wulan Nur Yusuf, Sarjana Pendidikan. Dinda Ayu Saputri, Sarjana Pendidikan. Nur Arumsari, Sarjana Pendidikan. Dia Eka Putri, Sarjana Pendidikan. Mona Azahra, Sarjana Pendidikan. Raihana Sabita, Sarjana Pendidikan. Nur Rahma Silvia, Sarjana Pendidikan. Filosofia Eriko Zahra, Sarjana Pendidikan. Mareta Dwi Artuti, Sarjana Pendidikan. Putri Aulia Ramadhani, Sarjana Pendidikan. Ahmad Hoirul Firdaus, Sarjana Pendidikan. Nurul Hasanah, Sarjana Pendidikan. Ilma Hairani, Sarjana Pendidikan. Indah Trisna Chandra Wulan, Sarjana Pendidikan. Hairun Nisa, Sarjana Pendidikan. Syasha Al-Riza, Sarjana Pendidikan. Saida Dinko Ermanika, Sarjana Pendidikan. Ius Sunalila, Sarjana Pendidikan. Salsabila Nur Karisma, Sarjana Pendidikan. Fadia Milati Aska, Sarjana Pendidikan. Bintang Pamungkas,
Dimas, Sarjana Pendidikan. Muhammad Said Ramadan, Sarjana Pendidikan. Anissa Amalia Sofyan, Sarjana Pendidikan. Dea Nada Cynthia, Sarjana Pendidikan. Terima kasih dan kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, pelantikan dan wisuda sarjana dan diploma dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Kami mohon dengan hormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Siti Fatimah SKP MPD mendampingi Rektor dan Ketua Yayasan untuk melantik para wisudawan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Furi Kurniasari, Sarjana Keperawatan. Monik Afirin Prada Petekeri, Sarjana Keperawatan. Amelia Aliani, Sarjana Keperawatan. Adisti Salma Ariza, Sarjana Keperawatan. Vidya Nabila, Sarjana Keperawatan. Rizkia Mahriza Sarani, Sarjana Keperawatan. Hani Tanzila, Sarjana Keperawatan. Desyana Afriani Bermuti, Sarjana Keperawatan. Indri Fitrianingsih, Sarjana Keperawatan. Fazra Maulinda Ningrum, Sarjana Keperawatan. Nurul Utamara, Sarjana Keperawatan. Salsabila Nurdiana Putri, Sarjana Keperawatan. Adelia Suci Ahestia, Sarjana Keperawatan. Najma Aulia Syarifuddin, Sarjana Keperawatan. Nazwa Fadila, Sarjana Keperawatan. Dayang Nursapaini, Sarjana Keperawatan. Zakia Denisa, Sarjana Keperawatan. Rizka, Sarjana Keperawatan. Talia Febriana, Sarjana Keperawatan.
sarjana keperawatan. Andrea Safitri, sarjana keperawatan. Rosmalia Tritama, sarjana keperawatan. Azhari Salsabila Nuriyani, sarjana keperawatan. Qurratu A'yun Prajawati, sarjana keperawatan. Fatimah Solehatun, sarjana keperawatan. Khairin Nisa, sarjana keperawatan. Dewi Fatimah, sarjana keperawatan. Nurreva Gesela Nei, sarjana keperawatan. Devi Pratiwi Rahmawati, sarjana keperawatan. Fizilmi Iftah Hasila, sarjana keperawatan. Indah Nur Faida, sarjana keperawatan. Salwa Sabrina Nur Fatihah, sarjana keperawatan. Dalfa Siti Nuroshida, sarjana keperawatan. Tia Tri Amanda, sarjana keperawatan. Mila Sartika, sarjana keperawatan. Ainaya Fatihah, sarjana keperawatan. Ardiansyah Syaputra, sarjana keperawatan. Elsia Rahmaseri, sarjana keperawatan. Nasya Fadila Pramesti, sarjana keperawatan. Akvin Nur Wahyuni, sarjana keperawatan. Pipit Purnamasari, sarjana keperawatan. Reniati, sarjana keperawatan. Andriana Putri Anggraini, sarjana keperawatan. Almaidi Nahira, sarjana keperawatan. Putri Andriani, sarjana keperawatan. Najmi Laila, sarjana keperawatan. Fadila Qurratu Aini, sarjana keperawatan. Nur Hasana, sarjana
Sarjana Keperawatan. Alvina Damayanti Nasution, Sarjana Keperawatan. Rizka Triana Sari, Sarjana Keperawatan. Putri Zahrani Setiawan, Sarjana Keperawatan. Anissa Al-Hilwah Rodiatul Ada, Sarjana Keperawatan. Alisa Devi Asunti, Sarjana Keperawatan. Maulana Diva, Sarjana Keperawatan. Aji Permana, Sarjana Keperawatan. Ilham Rusli, Sarjana Keperawatan. Muhammad Arif Subagja, Sarjana Keperawatan. Dia Fahira Widodo, Sarjana Keperawatan. Retno Sukmaningsi, Sarjana Keperawatan. Nur Salsabila, Sarjana Keperawatan. Rahmawati Dwi Safitri, Sarjana Keperawatan. Bella Aulia Nabila, Sarjana Keperawatan. Sepia Amelia, Sarjana Keperawatan. Ina Sabila, Sarjana Keperawatan. Erna Larasati, Sarjana Keperawatan. Mutiara Fatmawati Sakutri, Sarjana Keperawatan. Vera Febrianti, Sarjana Keperawatan. Rara Dwi Utami, Sarjana Keperawatan. Inggi Nur Aziza, Sarjana Keperawatan. Akila Destriani Nurlete, Sarjana Keperawatan. Risma Yulia Ananda, Sarjana Keperawatan. Ratu Dwi Afrianza, Sarjana Keperawatan. Isnaini Nurdiana, Sarjana Keperawatan. Siva Diana Irta Putri, Sarjana Keperawatan. Indah Lestari, Sarjana Keperawatan.
Gina Muroda, Sarjana Keperawatan. Azza Karlina, Sarjana Keperawatan. Nisa Aziza, Sarjana Keperawatan. Veranika Adi Trivianingdia, Sarjana Keperawatan. Erika Dwi Noviani, Sarjana Keperawatan. Sinta Yulistiani, Sarjana Keperawatan. Mamluah, Sarjana Keperawatan. Rikasi, Sarjana Keperawatan. Dewi Nur Sahara, Sarjana Keperawatan. Nurdian Permatasari, Sarjana Keperawatan. Dinda Febrianisa, Sarjana Keperawatan. Dian Prapti, Sarjana Keperawatan. Sukma Takwin, Sarjana Keperawatan. Neneng Haryati, Sarjana Keperawatan. Oda, Sarjana Keperawatan. Eda Kalma Tuakia, Sarjana Keperawatan. Romi Andi, Sarjana Keperawatan. Agus Taufik, Sarjana Keperawatan. Amdani Soleh, Sarjana Keperawatan. Ipa Muktipa, Sarjana Keperawatan. Dina Mutia Fajrin, Sarjana Keperawatan. Kuroto Aini, Sarjana Keperawatan. Nurul Hilal, Sarjana Keperawatan. Samsi, Sarjana Keperawatan. Septinia Wita, Sarjana Keperawatan. Ocha Eva Nuriani, Ahli Madya Keperawatan. Nadia Alivia Maharani, Ahli Madya Keperawatan. Nur Nabila Afifa, Ahli Madya Keperawatan. Dinda Apriati, Ahli Madya Keperawatan. Ira Rahayu, Ahli Madya
Lestari, ahli madya keperawatan. Nur Anida Batubara, ahli madya keperawatan. Mimi Rubiatul Adawiyah, ahli madya keperawatan. Selvia Rahmadiani, ahli madya keperawatan. Siti Nur Afifah, ahli madya keperawatan. Kamelia Nur Insani, ahli madya keperawatan. Margareta Hendriani, ahli madya keperawatan. Nurul Nisfi, ahli madya keperawatan. Cika Bella Agustina, ahli madya keperawatan. Syifa Musdalifa, ahli madya keperawatan. Anjani Putri Puspitaningrum, ahli madya keperawatan. Siti Nur Khalifah, ahli madya keperawatan. Sukma Endar Mula, ahli madya keperawatan. Lucia Sri Anggraini, ahli madya keperawatan. Dea Salsabila, ahli madya keperawatan. Nur Fairuz Imirza, ahli madya keperawatan. Widyapati Permada, ahli madya keperawatan. Fikri Haikal Adriansa Uliyati, ahli madya keperawatan. Siti Alfiah Suciani, ahli madya keperawatan. Elsa Tunaza, ahli madya keperawatan. Mei Vidya Amama, ahli madya keperawatan. Syifa Nurhaliza Monika Ayu, ahli madya keperawatan. Fazalia Aprilianti, ahli madya keperawatan. Alvina Duyanti, ahli madya keperawatan. Naya Angelina Febiola, ahli madya keperawatan. Kami mohon para wisudawan dan para orang tua untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor, dan juga Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Silakan kembali ke tempat. Sekali lagi kepada para wisudawan dan para orang tua, kami mohon untuk kembali ke tempat duduk masing-masing karena acara masih kita lanjutkan. Kami ucapkan selamat pada para wisudawan yang telah resmi menjadi lulusan Doktor, Magister, Sarjana,
dan Diploma Universitas Islam Asy'ariyah pada tahun 2025. Kiranya ilmu yang telah didapat selama studi di Universitas Islam Asy'ariyah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat, agama, nusa dan bangsa. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan bersama lagu persembahan dinyanyikan oleh paduan suara Wila. Hadirin yang kami hormati dan para wisudawan yang kami banggakan, berikut ini akan kita dengarkan bersama pembacaan surat keputusan wisudawan terbaik di tingkat program studi fakultas universitas. Pembacaan surat keputusan akan disampaikan oleh Sekretaris Universitas Islam Asy'ariyah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Adi Yulianto, SLM, kami bersilakan.
Surat keputusan nomor SK 87 sampai dengan 89 garis miring 01 garis miring 3 garis miring 11 Romawi garis miring 2025 tentang wisudawan terbaik program doktor, program magister, program sarjana dan diploma Universitas Islam Asyafiyah tahun 2025 dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rektor Universitas Islam Asyafiyah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat panitia wisuda para dekan dan pimpinan Universitas Islam Asyafiyah pada tanggal 12 November 2025 dengan senantiasa mengharapkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan wisudawan terbaik program doktor, program magister, program sarjana dan diploma di Universitas Islam Asyafiyah sebagai berikut. Dr. Soehartini, program Doktor Ilmu Dakwah, Fakultas Agama Islam. Budi Santoso, Magister Sosial, program Magister Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam. Ferry Maulana Hafiz, Magister Hukum, program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Gamal Ramdhani Rakasimi, Magister Manajemen, program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sugeng Haryanto, Magister Pendidikan, program Magister Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Zulfatul Hasanah, Sarjana Sosial, program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam. Ibu Ramadan, Sarjana Pendidikan, program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Sahla Nailul Huda, Sarjana Ekonomi, program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam. Ivania Setia Kinasih, Sarjana Hukum, program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Cut Rosmawar, Sarjana Manajemen, program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Muhammad Tafri Fahrudi, Sarjana Akuntansi, program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hafiz Aulia, Sarjana Teknik, program Studi Teknik Mesin, Fakultas Sains dan Teknologi. Putri Alfriana, Sarjana Teknik, program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi. Aufa Munabil Al-Khair, Sarjana Komputer, program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Alfia Nurhaliza, Sarjana Matematika, program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Isnaini Ardiani, Sarjana Sains, program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Nia Ramadatus Solehah, Sarjana Pendidikan, program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mona Azhara, Sarjana Pendidikan, program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Khairin Nisa, Sarjana Keperawatan, program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Fazalia Aprilianti, Ahli Wakia Keperawatan, program Studi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Surat keputusan nomor SK 90 garis miring 01 garis miring kuliah garis miring 11 Romawi garis miring 2025 tentang wisudawan terbaik tingkat fakultas Universitas Islam Asyafiyah tahun 2025 dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rektor Universitas Islam Asyafiyah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat panitia wisuda dekan dan pimpinan Universitas Islam Asyafiyah pada 12 November 2025 dengan senantiasa mengharapkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan wisudawan terbaik tingkat fakultas Universitas Islam Asyafiyah Ibnu Ramadan, Sarjana Pendidikan, program Studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Ivania Setia Kinasih, Sarjana Hukum, program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Cut Rosmawar, Sarjana Manajemen, program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alfia Nurhaliza, Sarjana Matematika, program Studi S1 Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi. Mona Azhara, Sarjana Pendidikan, program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Khairin Nisa, Sarjana Keperawatan, program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan.
Surat keputusan nomor SK/01/UIA/11 tentang wisudawan terbaik Universitas Islam Asy-Syafi'iyah tahun 2025 dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rapat panitia wisuda para dekan dan pimpinan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah 12 November 2025 dengan senantiasa mengharapkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan wisudawan terbaik Universitas Islam Asy-Syafi'iyah terbaik nomor 3 Mona Az-Zahra Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terbaik kedua Alfia Nurhaliza Sarjana Matematika Program Studi S1 Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Terbaik pertama Ibnu Ramadan Sarjana Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Jumadil Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 19 November 2025. Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah tertanda Profesor Dr. Masdudi Ahmad Sarjana Hukum MM. Kepada para wisudawan yang disebutkan namanya dimohon untuk maju ke depan. Wisudawan terbaik tingkat fakultas di lingkungan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Yang pertama, Ibnu Ramadan Sarjana Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Yang kedua, Ivania Setia Kinasi Sarjana Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Yang ketiga, Jud Rosmawa Sarjana Manajemen Program Studi S1 Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang keempat, Alfia Nurhaliza Sarjana Matematika pada Program Studi S1 Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kelima, Mona Az-Zahra Sarjana Pendidikan pada Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang keenam, Khairin Nisa Sarjana Keperawatan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan. Kepada Bapak Rektor dan juga para Wakil Rektor berkenan untuk memberikan piagam penghargaan kepada para wisudawan yang menyatakan lulus dengan nilai terbaik. Terus lagi dikit op. Foto dulu 1, 2, 3. 1, 2. Fotonya nyamping mau ngasih piagam. Nah, ikut. Itu loh. Terbaik pertama di tingkat fakultas dari Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Agama Islam, Saudara Ibnu Ramadan Sarjana Pendidikan. Terbaik pertama pada Program Studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Ivania Setia Kinasi Sarjana Hukum. Terbaik pertama pada Program Studi S1 Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jud Rosmawar Sarjana Manajemen. Terbaik pertama pada Program Studi S1 Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi, Alfia Nurhaliza Sarjana Matematika. Terbaik pertama pada Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Mona Az-Zahra Sarjana Pendidikan. Terbaik pertama pada Program Studi S1 Ilmu
bareng. Pasti ceplos. Ada. Satu, dua, tiga. Lagi satu. Kami mohon untuk tetap di tempat. Wisudawan terbaik tingkat universitas. Kami persilakan untuk maju ke depan. Wisudawan terbaik pertama, Ibnu Ramdan, Sarjana Pendidikan, lahir di Jakarta 10 Januari 1998. Putra kelima dari 5 bersaudara, dari Bapak Mujib dan Ibu Rahma, dengan judul skripsi Konsep Akhlak Tasawuf dalam kitab Tahzibul Akhlak karya Ibnu Miskawan pada bab An-Nafs, dengan indeks prestasi kumulatif 3,79. Terbaik kedua, Alfian Nurhaliza, Sarjana Matematika, dengan tempat tanggal lahir Jakarta 3 Oktober 2002. Anak ke-1 dari 1 dengan nama Bapak Munir Nihram dan Ibu almarhumah Ooy Dasmiyah, dengan judul skripsi Analisis Akurasi Value at Risk Historical Simulation dengan backtesting pada investasi jangka pendek saham Bank Sentral Asia, dengan indeks prestasi kumulatif 3,88. Wisudawan terbaik ketiga, Mona Azhara, Sarjana Pendidikan, lahir di Cianjur 16 November 2003. Putri pertama dari satu bersaudara, dengan nama Bapak Cecep Supriyadi dan Ibu Rina Murni, dengan judul skripsi The Challenges and Best Practice of English Language Teaching in Indonesian Secondary School, a Systematic Literature Review, dengan indeks prestasi kumulatif 3,93. Kepada Bapak Rektor dan kami mohon sekali lagi untuk bagaimana memberikan hadiah dan penghargaan kepada ketiga wisudawan terbaik tingkat universitas. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk wisudawan terbaik. Terima kasih kepada Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Kami persilakan untuk kembali ke podium kehormatan. Dan kepada para wisudawan terbaik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Foto bareng. Mahasiswa terbaik. Hah? Gak foto bareng. Ngapain? Bapak Ibu hadirin serta wisudawan yang kami banggakan, Kan bocor. pada momen yang istimewa ini akan kita dengarkan kesan dan pesan dari wisudawan yang akan disampaikan oleh Saudara Ibnu Ramadan, Sarjana Pendidikan. Pada Saudara Ibnu dipersilahkan. Tahun mana baru tahun? Tuh. Panggil lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
وتوفيقه وهداه الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بفضل الله ورحمته تمكنت من اجتياز جميع مراحل دراسة جامعية حتى وقفت هنا اليوم لأتشرف بالحصول على الجائزة التي وصلت إلي، ومررت بأيام مليئة بالتعب والإرهاق وبأوقات أشق في قدرتي، ولكن كل تحدي وكل فشل وكل دفعة كانت تذكرني بأن الجهد الصادق لا يفتر منه. وهذه الجائزة ليست ملكي وحدي، ولكن هذا جائزة لكل من كان جزءا بمرحلة وسببا في هذا الطريق. وبكل معاشر جميع الشكر والامتنان والعرفان من الأول الأساتذة البرنامج التربية الإسلامية الذين وجهوني ونصحوا وكانوا لي قدوة في العلم والأخلاق، ثم جميع رئاسة جامعة الإسلام الشافعية وبالخصوص الأستاذ الدكتور Rektor Bapak Mas Duki Ahmad, Ustaz Mas Duki Ahmad, LC SH MM, وبالخصوص وأقدم تكريما واحتراما إلى الأستاذ الدكتور ديلمي فردوس SH LMM BA. جزاكم الله أحسن خيركم على الدارين. كما أريد هذا منا في فرحتي يعني. شكرا جزاكم الله أحسن الجزاء على جائزة. فهذا مني، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan itu Ikrar wisudawan yang dibacakan oleh Alfian Nurhaliza, Sarjana Matematika, diikuti oleh seluruh wisudawan. Kepada seluruh wisudawan dimohon untuk berdiri. Bang, jangan di sini bang. Coba dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar wisudawan. Wisudawati Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami wisudawan, wisudawati Universitas Islam Asy-Syafi'iyah berikrar. 1. Bahwa kami akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bahwa kami akan selalu setia menjunjung tinggi nama baik alma mater kami, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. 3. Bahwa kami akan selalu mengamalkan dan menyumbangkan
menyumbangkan ilmu kami untuk agama, tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Bahwa kami akan selalu berperan serta dalam ikhtiar menegakkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan umat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Jakarta, 19 November 2025. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dan para wisudawan yang berbahagia, penutupan sidang terbuka Senat Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dengan acara tunggal wisuda doktor, magister, sarjana dan diploma tahun 2025 oleh Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mas Duki Ahmad, kami persilahkan. Para anggota Senat Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dan hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya untuk mengikuti sidang terbuka Senat ini. Selanjutnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat Universitas Islam Asy-Syafi'iyah dengan acara tunggal wisuda doktor, magister, sarjana dan diploma tahun 2025 19 November 2025 Masehi atau bertepatan 28 Jumadil Awal 1447 Hijriah secara resmi ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi Senat Universitas Islam Asy-Syafi'iyah meninggalkan ruang wisuda. Hadirin dimohon berdiri. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para wisudawan, kami persilakan nanti untuk berfoto bersama dosen dan pimpinan pada masing-masing fakultas. Kami mohon kepada para pemandu wisudawan untuk membantu mengarahkan para wisudawan untuk bisa berfoto bersama dengan dosen dan pimpinan pada fakultas masing-masing. Untuk keamanan